Paman, Paman tidak boleh meninggal. Paman adalah satu-satunya pria yang tersisa di keluarga kita. Paman. 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 Paman? Hanya tersisa aku satu-satunya pria. Bukankah aku sedang bernyanyi di KTV? Ini di mana? Nasib kita, mengapa begitu sengsara? Semua pria di keluarga sudah meninggal. Hanya tersisa Paman sebagai satu-satunya pria di keluarga. Sekarang juga akan mati kelaparan. Bagaimana kita akan bertahan hidup di hari-hari mendatang? Paman. 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 Apa-apaan ini? Betul sekali. Ah, sudah bagus ada makanan, hargailah. Paman. Keluarga Zhang? Zhang Jing? Astaga. Apakah aku bertransmigrasi ke tahun kelaparan? Dan menjadi orang tak berguna yang malas dan suka makan? Paman. Syukurlah Paman tidak meninggal. Jika Paman meninggal, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada kakak Paman yang sudah tiada. Lembek. Paman. Paman. Sekarang adalah tahun kelaparan zaman dahulu. Kelima kakak laki-laki di keluarga semuanya mati kelaparan. Hanya tersisa 5 ipar perempuan yang cantik jelita dan 1 keponakan kecil. Tekanan besar sekali. Paman. Ini adalah sisa makanan terakhir di keluarga kita. Untuk Paman. Paman cepat makan. Paman tadi pingsan karena kelaparan. Pemilik tubuh aslinya sungguh bajingan besar. Para ipar perempuan begitu baik padanya, tapi dia tidak tahu cara menghargainya. Karena aku sudah bertransmigrasi, maka aku akan merawat mereka dengan baik. Biarkan para ipar perempuan memiliki kehidupan yang baik. Kue ini keras seperti batu. Aku memakannya semalaman, gigiku hampir copot karena kerasnya. Tidak bisa digigit sama sekali. Kalian ingin aku mati tersedak? Makan saja sendiri kalau mau. Sekarang makanan langka. Jika aku tidak bicara dengan keras, para kakak ipar pasti tidak akan makan. Harus mencari cara lain untuk mendapatkan makanan? Paman. Kakak ipar sulung, tidak apa-apa jika Paman tidak mau makan. Ayo kita bagi kuenya. Kita tidak bisa mati kelaparan semua kan? Betul. Ini. Ibu, aku lapar. Kakak ipar, mari kita bagi kuenya. Setelah makan, kita punya tenaga untuk bekerja, supaya bisa mencari makanan. Baiklah. Dapur ini bersih mengkilap. Setelah mencari lama, hanya menemukan setengah keranjang sayuran liar. Sayuran liar sedikit ini pasti tidak cukup untuk dimakan seluruh keluarga. Tapi sekarang sedang musim paceklik, jangan bicara soal sayuran liar. Bahkan kulit pohon pun sudah habis dikerok. Mana mungkin masih ada makanan? Ini cincin doang. Bagus sekali. Tidak disangka secepat ini menemukan makanan. Sekarang para kakak ipar tidak perlu kelaparan lagi. Selamat kepada tuan rumah telah mengaktifkan ruang khusus. Di dalam ruang itu, terdapat mata air spiritual dan lahan subur seluas 50 are. Tidak hanya ada ruang, tapi juga sistem. Sekarang tidak perlu kelaparan lagi. Aku akan mencari tempat lain untuk mencoba apakah sistem ini mudah digunakan.
Hehe. Dengan ruang sistem ini, membuat para kakak ipar kenyang tentu saja sangat mudah. Adik ipar, apakah kamu mau makan sayuran liar ini? Kakak ipar akan mencuci dan memasaknya dulu sebelum kamu makan. Padahal ini adalah tahun kelaparan, tapi tubuh kakak ipar sudah cukup mengejutkan. Aku benar-benar tidak tahu nanti. Jika kondisi hidup membaik, akan jadi seperti apa tubuh kakak ipar? Kakak ipar, kamu tidak perlu repot. Serahkan sayuran ini padaku. Aku punya cara sendiri untuk mengatasinya. Jika semua sayuran liar itu kuberikan padamu, apa kamu akan memberikannya lagi kepada Hei Cui-Cui itu? Hicui, tunangan pemilik tubuh ini. Ternyata pemilik tubuh ini tidak hanya malas dan suka makan, tapi juga sangat penurut. Memberikan semua makanan di rumah kepada Hecui, itu yang secara tidak langsung menyebabkan beberapa kakak laki-laki kelaparan sampai meninggal. Ini adalah hasil kami dan kakak ipar kelima menggali seharian, baru kami dapatkan. Di rumah hanya tersisa ini. Kakak ipar, aku tidak akan memberikan sayuran liar ini kepada Hecui. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menyenangkan Hecui. Sekarang aku hanya ingin membuat para kakak ipar hidup sejahtera. Omong kosong, dulu kamu juga bilang begitu. Tapi akhirnya, bukankah kamu tetap memberikan semua makanan di rumah kepada Hei Cui-Cui itu? Aku, Paman kecil, Mio tidak makan juga tidak apa-apa, tapi ibu dan para bibi sudah kelaparan lama sekali. Bisakah paman tidak memberikan barang itu kepada orang lain? Miau, miau. tidak akan bisa mengubah dalam waktu singkat citra diriku di mata para kakak ipar. Sepertinya hanya bisa menggunakan jurus itu. Minggir dari sini. Ini keluarga Zhang saya yang berkuasa di sini. Berani menghalangi saya lagi, akan saya usir kalian semua dari rumah ini. Menyingkirlah. Kakak ipar, bagaimana ini? Tidak ada makanan sama sekali di rumah. Kulihat hari masih pagi. Anak kedua, anak keempat, kalian pergi cari sayur liar dulu. Nanti setelah dia memberikan sayuran itu kepada He Cui, kita semua akan kelaparan lagi. Baik. Kita sudah begitu baik padanya. Kenapa dia tidak tahu berterima kasih? Menurutku dia itu seperti kacang lupa kulitnya. Bagaimana kalau kita semua tidak memedulikannya lagi? Diam. Seberapa buruk pun paman kecil, dia tetaplah paman kecil kita. Kita harus menjaganya. Sudahlah Xiao Tao. Bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Zhang kita. Kita bersabar saja lagi. Mungkin saja suatu hari nanti dia akan mengerti. Bersabar lagi? Sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kita semua kelaparan dan mati? Walaupun kelaparan dan mati, itu sudah takdir kita. Mulai sekarang, jika aku mendengar kalian menjelek-jelekkan paman kecil lagi, jangan salahkan saya sebagai kakak ipar jika mengusir kalian dari rumah. Maafkan saya kakak ipar. Paman kecil, bisakah kamu benar-benar mengerti? Ternyata benar-benar bisa menukar barang. Sekarang beres? Dengan ruang dan sistem ini, kakak iparku tak akan kelaparan lagi. Aku harus cepat mencari lebih banyak sayur liar, supaya bisa menukar lebih banyak barang. Siapa? Berani berburu diam-diam di sini? Hei, kujelaskan padamu. Ini wilayahku. Siapa yang mengizinkanmu berburu di sini? Dia itu Zhang Ansheng? Dasar bocah tolol. Entah dapat keberuntungan dari mana, punya 5 kakak ipar secantik bidadari. Tetap saja tak tahu bersyukur. Tunggu kalau dia juga meninggal karena lapar, akan kuambil kelima kakak iparnya. Semuanya jadi milikku. Buka lebar matamu, aku kesini hanya untuk mencari sayur liar. Kau datang cari sayur liar? Siapa di desa yang tak tahu? Kalau kau pemalas, kerjamu cuma mencuri dan berbuat licik. Menurutku kau cuma pakai alasan mencari sayur liar untuk diam-diam berburu di sini. Zhang Ansheng? Ini Bukit Tandus, mau rebut wilayah apa? 5 kakakku sudah meninggal karena kelaparan, sekarang tinggal aku seorang. Kau masih saja menghalangiku di sini? Apa kau mau memaksaku ikut kehilangan nyawa? Ucapan Zhang Jing. Ada benarnya, Ansheng, kau tak boleh memaksa orang sampai jalan buntu. Betul, setiap kali ikut dia ke gunung, dia selalu mengambil sebagian besar hasil buruan. Katanya itu biaya perlindungan. Terlalu keterlaluan. Diam semua kalian. Aku malas berbicara dengan kalian. Kalian yang tak tahu diri ini. Zhang Jing, kalau saja aku tak buru-buru mau berburu kelinci, lihat saja bagaimana ku garap kau. Belum tentu siapa yang akan menaklukkan siapa.
Biji-bijian ini bisa ditanam di dalam dimensi, dengan air mata air spiritual sebagai nutrisi. Seharusnya sebentar lagi sudah bisa menikmati sayuran segar. Saya harus segera kembali, kakak ipar dan yang lain mungkin sudah kelaparan. Kakak ipar, sayuran liar di gunung seberang sudah dipetik semua, benar-benar tidak bisa ditemukan lagi. Tidak apa-apa, kalian istirahat dulu sebentar. Besok saya dan adik ipar bungsu akan pergi mencari ke tempat yang lebih jauh. Kakak kedua, apakah kamu melihat adik ipar bungsu di gunung? Sama sekali tidak terlihat. Menurutku, dia pasti membawa sayuran liar itu untuk diberikan kepada He Cui Cui. Zhang Jing, bukankah kamu bilang pergi ke gunung untuk mencari sayuran liar? Mana sayuran liarnya? Memang tidak ada sayuran liar, tapi ada ini. Wah, Beras. Beras. Akhirnya kita punya beras untuk dimakan. Tidak disangka hanya 5 kg beras putih sudah membuat para kakak ipar begitu senang. Terlihat betapa beratnya kehidupan mereka sebelumnya. Adik ipar bungsu, dari mana kamu mendapatkan beras ini? Ini dari kakak ipar keduaku. Ini dari kakak ipar keduaku. adik ipar bungsu, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Paman, dari mana beras ini? Oh, ini disimpan oleh ayah dan ibu dulu. Katanya untuk mas kawin He Cui Cui. Saya pikir sekarang kita hampir mati kelaparan. Apalagi mas kawin atau bukan mas kawin. Cepat keluarkan untuk dimakan. Menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Saya sudah bilang, ayah dan ibu pasti punya cadangan. Cepat-cepat masak bubur. Beras ini, benarkah disimpan oleh ayah dan ibu? Lalu saat kelima kakaknya meninggal kelaparan, kenapa dia tidak mengeluarkannya? Mungkinkah dia benar-benar berubah? Silakan makan, makanlah yang banyak. Ayo makan. Ada apa? Hei, kalian mau kemana? Kenapa tidak duduk di meja untuk makan? Paman, kami para wanita tidak boleh makan di meja. Tradisi lama ini membahayakan. Hah, Kakak ipar, mulai sekarang, di rumah kita, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Kita makan bersama. Kalau ada makanan, kita makan bersama. Kalau ada kesulitan, kita hadapi bersama. Paman, apa yang kamu katakan? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Tidak bisa diubah. Untuk mengubah pola pikir mereka yang sudah kaku ini, sepertinya memang harus menggunakan identitas asli ini. Apa kalian tidak mendengarkan saya bicara? Kemarilah dan makan. Aduh, singkatnya, para kakak ipar sekalian, saya jamin kepada kalian, mulai sekarang kalian tidak akan pernah kelaparan atau disakiti lagi. Duduklah dan makan. Adik ipar, apakah ini benar? Iya, Sekarang adik ipar yang mengurus rumah, kita semua akan menurutinya. Ambillah bangku dan duduklah. Baik, ayo. oh ya, kakak-kakak ipar, besok kita semua naik gunung bersama untuk mencari sayuran liar. Saya menemukan tempat yang bagus. Ada banyak sayuran liar. Apa yang kamu katakan itu benar, adik ipar? Tentu saja benar. Kenapa saya harus membohongimu? Paman, saya juga mau ikut. Baik. Bagaimana kalau Miao-Miao ikut? Mari kita berpencar. Kakak ipar tertua dengan Miao-Miao dalam satu kelompok. Kakak ipar kedua dengan kakak ipar ketiga dalam satu kelompok. Kakak ipar keempat dengan kakak ipar kelima dalam satu kelompok. Paman, saya mau memetik sayuran liar yang paling besar. Miao-Miao yang terbaik. Sayang, hati-hati ya. Jangan lari terlalu jauh. Akan berhati-hati. Sayuran liar ini besar sekali. Ah, tolong. Kenapa seperti suara kakak ipar ketiga? Kakak ipar ketiga.
Tetaplah di sana, jangan bergerak, saya akan ke sana. Kakak ipar ketiga, ada apa denganmu? Digigit ular. Digigit ular. Ah, Kakak ipar ketiga, ini ular berbisa. Kita harus segera menyedot bisanya keluar. adik ipar, saya kakak iparmu. Ini tidak pantas. Di rumah hanya tersisa saya satu-satunya pria. Apakah perkataan saya tidak akan didengarkan? Lepaskan. Zhang Jing, apa yang kamu lakukan ini? Zhang Jing, apa yang sedang kamu lakukan? Wanita ini cukup kuat. Zhang Jing, dia adalah kakak iparmu. Beraninya kamu meremehkannya? Aku... Adik ipar, kamu bicara apa? Barusan aku digigit ular berbisa, dan adik ipar membantuku menyedot bisanya. Kamu benar-benar ingin menyelamatkan Lan Er, bukan ingin meremehkannya. Adik ipar, kamu salah paham dengan adik ipar. Adik ipar menyelamatkanku. Aku tidak percaya dia sebaik itu. Kakak ipar ketiga, obat ini bisa membunuh kuman dan menghilangkan racun. Semprotkan beberapa kali lagi. Tolong. Tolong. Sepertinya itu suara kakak ipar sulung. Adik ipar, cepat pergi lihat. Tapi kamu ini... Aku tidak apa-apa. Ada adik ipar di sini. Cepatlah pergi. Baik. Xiun Yang, lihat kelinci ini gemuk tidak? Asal kamu kembali bersamaku, aku jamin kamu akan selalu punya daging yang tidak habis-habis. Zhang Ansheng, cepat menyingkir. Kami mau pulang. Hei, Ibu, aku takut. takut apa? Mengikuti Zhang Jing si tidak berguna itu. Cepat atau lambat akan mati kelaparan. Zhang Jing bagaimanapun juga lebih baik dari kamu si pengecut. Jalang, kamu menolak kebaikan, dan malah memilih hukuman, ya? Lepaskan aku, lepaskan. Jangan menyakiti ibuku. Miau miau. Beraninya kamu menyentuh putriku? Aku akan menghajarmu sampai mati, menghajarmu sampai mati. Ibu. Ibu. Zhang Ansheng, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Zhang Ansheng. Zhang Jing, kamu si tidak berguna, berani memukulku. Kakak ipar, apa kamu baik-baik saja? Adik ipar, saya baik-baik saja, kakak ipar baik-baik saja. Miau-miau, Miau-miau tidak takut. Miau-miau akan melindungi ibu. anak pintar. Miau-miau. Zhang Ansheng, kamu berani mengganggu kakak iparku? Apa kamu tidak mau hidup lagi? Zhang Jing, apa kamu mau memberontak? Berani memukulku? Kamu percaya atau tidak? Kalau aku akan melaporkanmu kepada pejabat, membiarkanmu mati kelaparan di penjara. Saat itu, kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Kamu yang salah malah duluan mengadu. Lalu kenapa? Aku juga bisa tidak melaporkanmu, asalkan kamu ikut denganku. Kamu, Melaporkan kepada pejabat? Dengan alasan apa kamu melaporkan? Aku memukulmu itu adalah tindakan pembelaan diri yang normal, sedangkan kamu melecehkan wanita? Menurutku kamulah yang seharusnya mendekam di penjara. Kamu menakut-nakuti siapa? Hanya kita bertiga di sini. Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku melecehkannya? Kami semua bisa membuktikan. Adik ipar, kamu laporkan saja kepada pejabat. Apa dia membela kakak ipar? Sial bagiku. Selama kalian mengikutinya, cepat atau lambat kalian akan mati kelaparan. Saat itu jangan mohon-mohon kepadaku untuk menampung kalian. Hemha. Tunggu. Kamu boleh pergi? Kelinci itu harus tetap tinggal? Kenapa begitu? Ini hasil buruanku sendiri. Kita tidak perlu melaporkannya kepada petugas, tetapi kelinci ini harus ditinggalkan sebagai ganti rugi. Baiklah. Kau tunggu saja pembalasanku. Sekarang kita punya daging untuk dimakan. Paman, kenapa paman tidak melaporkannya kepada petugas? Zhang Ansheng telah melakukan kesalahan, jadi dia harus dihukum. Kakak ipar 5, melapor kepada petugas memang bisa menghukum Zhang Ansheng, tetapi jika kita melapor kepada petugas, kakak ipar pertama akan menjadi bahan omongan. Kakak ipar jangan khawatir, kita akan punya kesempatan nanti untuk menghadapi Zhang Ansheng itu. paman. Paman memiliki pemikirannya sendiri, jadi mari kita ikuti saja dia. Paman yakin tidak takut pada Zhang Ansheng? Kakak ipar 5, jangan khawatir, nanti kita pasti punya banyak kesempatan untuk menghadapinya. Mari kita pulang dulu, kakak ipar ketiga masih terluka. Saudara ketiga, kau terluka? Tidak apa-apa, kakak ipar pertama. Digigit ular.
Paman sudah membantu saya mengisap racunnya dan juga mengoleskan ramuan herbal. Baguslah, baguslah kalau begitu. Tidak kusangka paman tahu banyak hal. Kalau begitu, mari kita pulang bersama. Ayo. Kakak ipar pertama, mari kita makan kelinci ini hari ini saja. Kalau tidak, nanti akan rusak jika disimpan terlalu lama. Baiklah, aku setuju. Setelah makan ini, aku tidak tahu kapan kita bisa makan daging lagi. Para kakak ipar jangan khawatir, saya akan berusaha agar kita bisa makan daging setiap hari. Oh, ya, kakak ipar pertama. Hari ini kita jangan makan sayuran liar lagi, saya punya sayuran segar. Mari kita masak bubur sayuran. Dari mana kau mendapatkan sayuran ini? Benar, sekarang tanah sangat kering. Bagaimana mungkin ada sayuran? Dari mana kau mendapatkan sayuran ini? Aku memberitahu mereka bahwa aku punya ruang sistem. Mereka mungkin akan sangat terkejut. Oh, siang tadi aku bertemu seorang pedagang keliling yang mengumpulkan sayuran liar, katanya bisa menukar sayuran liar dengan makanan. Di zaman sekarang, mana ada pedagang keliling seperti itu? Sayuran liar ini tidak ada harganya. Makananlah yang berharga. Mana ada orang yang menukar makanan dengan sayuran liar? Betul sekali. Aku sepanjang hari menggali sayuran liar di luar. Kenapa tidak pernah bertemu pedagang keliling seperti itu? Ini memang agak tidak masuk akal bagiku. Oh, sudahlah, sudahlah. Mungkin paman kecil kita beruntung ya, syukurlah ada yang bisa dimakan. Aku lihat langit sudah mulai gelap, ayo kita masak saja. Hei anak ketiga, kamu terluka, istirahatlah yang baik. Baik, Asyik, akhirnya aku bisa makan daging. Kakak ipar pertama benar. Yang penting ada makanan. Aku sangat berharap lain kali aku juga bisa bertemu pedagang keliling itu. Kenapa keluarga Zhang ada di luar? Kamu ini memang tidak berguna. Kelima kakakmu mati kelelahan dan kelaparan, hanya kamu yang tersisa. Seandainya aku tahu akan begini, aku tidak akan menikahkan putriku dengan keluargamu. Lihat apa? Maksud saya kamu, Lan Er mana? Saya harus membawanya pergi. Kamu siapa? Zhang Jing, jangan pura-pura tidak tahu. Lan Er di mana? Saya akan membawanya pulang. Paman, jangan marah dulu. Tenangkan diri. Minggir sana. Siapa pamanmu? ayah. Kok ayah datang? Menurutmu kenapa ayah datang? Kalau ayah tidak datang, kamu pasti sudah kelaparan. Ayo, pulang bersamaku. Ayah, aku tidak mau pulang. Aku baik-baik saja di sini. Iya, Paman Sun, jangan khawatir dulu. Apa ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Sudah tersebar di desa. Kamu membawa 5 ipar perempuan ke gunung mencari sayuran liar. Jika saja ada sedikit sisa makanan di rumah, apa mungkin kamu pergi mencari sayuran liar? Ayah, bukan begitu kejadiannya. Bukan begitu apanya? Awalnya ayah berpikir ingin menikahimu dengan keluarga Zhang. Keluarga mereka besar dan makmur. Hidupmu pasti tidak akan buruk. Sekarang hanya tersisa si sampah ini yang memimpin rumah. Hidup yang baik apalagi yang tersisa? Ayo, pulang. Ayah, aku tidak mau pulang. Obat penakluk apa yang diberikan keluarga Zhang kepadamu, sehingga kamu begitu setia di sini? Ayah Sun Lan Er juga terlalu menyayangi putrinya. Yang bisa disalahkan hanyalah diriku yang asli. Reputasinya terlalu buruk. Julurkan tanganmu. Ayah, pukul saja aku. Tapi aku tidak akan pulang. Ayah ini... Ayah dan ibumu sudah menduga kamu tidak akan ikut kami pulang, jadi kami menyiapkan sedikit makanan untukmu. Kamu putriku, bagaimana mungkin ayah tega melihatmu mati kelaparan di sini? Simpan baik-baik makanannya, jangan sampai direbut orang lain. Ayah, makanan ini tidak bisa kami terima. Benar Paman Sun, kami punya makanan di rumah. Kakak ipar tidak akan kelaparan, Paman tidak perlu mengantarkannya. Lagi pula, sekarang setiap keluarga sedang kesusahan. Makanan ini, bawalah kembali saja. Kamu diam. Kalau punya makanan, apa kalian akan pergi mencari sayuran liar? Paman kecil, Kakek Sun, keluarga kami benar-benar punya makanan. Kemarin kami bahkan makan daging kelinci. Sungguh tidak perlu memberi kami makanan. Benarkah? Zhang Jing, kamu benar-benar tidak punya malu. Apakah kelinci itu hasil buruanmu? Masih berani membual di depan Paman Sun? Zhang Ansheng, kamu datang untuk apa? Miao-miao sayang, pergi main di dalam rumah ya. Ibu, orang jahat datang ibu. Gadis sialan ini. Coba saja kamu memaki dia sekali lagi. Jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Memangnya kenapa? Sudah makan kelinci hasil buruanku. Apa kamu benar-benar merasa punya kemampuan menghidupi keluarga? Sampah. Mau berkelahi ya? Aduh, kekacauan keluarga Zhang ini, lebih baik aku tidak ikut campur. Anakku, simpanlah beras ini. Beberapa waktu lagi ayah akan menjengukmu lagi. Jika keluarga Zhang sudah tidak sanggup lagi, pulanglah. Aku pergi. Ayah, Hei Paman Sun, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, Paman Sun. Oh, kakak ipar ketiga, jangan menangis lagi. Wajah secantik ini,
Kalau menangis jadi tidak cantik lagi. Zhang Ansheng, jauhi kakak ipar ketigaku. Kalau kau menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan padamu. Kekuatan anak ini kenapa besar sekali? Merasa setelah minum air mata air spiritual, di dalam dimensi, tubuhku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Jing, aku adalah kakak sepupumu. Kau memperlakukanku seperti ini. Kau percaya atau tidak aku akan. Zhang Ansheng, kau berani datang lagi. Kalian beberapa jangan tidak tahu diri, sudah makan kelinciku, masih berani melawan saya? Zhang Ansheng, kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Tidak diterima? Lihat ini apa? Kakak ipar, ini ayam hutan. Bagaimana? Kakak ipar, kejadian hari itu tidak saya permasalahkan. Hari ini saya beri kamu kesempatan lagi untuk memilih. Pikirkan baik-baik. Jika kamu ikut saya, nanti tidak perlu khawatir soal makanan. Pergi. Chen Xiunyang, kamu jangan menolak kebaikan, nanti menyesal. Saya beritahu, saya sudah beri kamu kesempatan, kamu lebih baik mati kelaparan, daripada jadi wanita saya. Begitu? Zhang Ansheng, saat kamu sedikit demi sedikit merebut tanah suami saya sudah tahu watakmu. Saya lebih baik mati, tidak akan ikut kamu. Baik, berani juga. Kamu tidak ikut saya, masih banyak yang mau ikut saya. Siapapun yang ikut saya, ayam hutan ini miliknya. Dan lagi, beras di rumah cukup banyak. Kalian beberapa orang tidak tahu berterima kasih. Kak Ansheng, saya mau. Kak Ansheng, saya bersedia. Saya bersedia pergi denganmu, Oh, bukankah ini cuy-cuy? Kak Ansheng. Apakah ini tunangan orang itu? Hicui-cui. Apa maksud perkataanmu itu? Ah, kau ini tunangan paman. Hei, jangan bicara sembarangan. Kalian dan Zhang Jing hampir mati kelaparan, masih memikirkan pernikahan? Jika saya menikah dengan keluarga kalian, itu hanya akan menambah satu mulut lagi. Apakah sayuran liar yang kalian gali cukup untuk dimakan? Lalu, Zhang Jing ini pemalas? Jika saya menikah kemari, bukankah sama saja menunggu kematian bersama kalian? Saya tidak sebodoh itu. Hi cuy, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Dulu kalau bukan karena paman yang setiap hari mengirimi makanan untuk keluarga kalian, kau pasti sudah lama mati kelaparan, tidak akan ada hari ini. Kau ini orang yang tidak tahu berbalas budi, lalu kenapa? Dia memang pernah membantu saya, tapi saya tidak bisa hanya karena membalas budi, mengorbankan nyawa saya sendiri bukan? Lagi pula, cuaca buruk ini, tidak tahu akan kemarau berapa lama, keluarga Kak Ansheng punya makanan dan minuman, buat apa saya menunggu kematian di rumah kalian? Hicui-cui kau. Kakak ipar, kalian ya, ikuti saja si pemalas ini, hari-hari kemarau ini masih panjang. Saya tidak tahu, sampai kapan kalian bisa bertahan? Icui-cui, orang yang tidak tahu berbalas budi sepertimu, saya sama sekali tidak tertarik. Semoga kau ingat pilihanmu hari ini, jangan sampai menyesal. Aku menyesal. Zhang Jing, aku beritahu kamu, aku tidak akan menyesal. Justru kamu. Jangan sampai kelaparan, baru datang mencariku. Hicui-cui memang bijaksana. Ayo pulang, kakak akan memasak ayam hutan untukmu. Jika Zhang Ansheng bisa berburu, kenapa aku tidak bisa? Lagi pula, aku bisa menukarkan beberapa peralatan, berburu di mal sistem, tingkat keberhasilanku seharusnya lebih tinggi dari mereka. Paman, aku tahu kamu telah berkorban banyak untuk Hecui-cui. Tetapi kalian berdua memang bukan pasangan yang cocok. Seorang pria sejati harus bisa menerima dan melepaskan. Paman jangan sedih. Orang seperti He Cui-cui sama sekali tidak pantas untukmu, dan tidak pantas membuatmu bersedih. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Jangan kamu ingin memberikan semua persediaan makanan di rumah kepada Hecui-cui lagi. Oh kakak-kakak ipar, kalian salah paham. Bagaimana mungkin aku bersedih karena Hecui-cui? Sekarang aku sedang memikirkan bagaimana cara berburu di gunung. Jika setiap hari hanya makan sayuran, bagaimana kakak-kakak ipar bisa gemuk? Nak, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Betul, Paman. Di masa sekarang ini, bisa makan sayuran saja, kami sudah sangat bersyukur. Berburu itu sangat berbahaya. Keselamatanmu yang paling penting. Tenang saja, kakak ipar. Aku pasti akan membuat kalian makan daging. Tapi paman belum pernah berburu. Apakah paman yakin bisa? Kakak ipar kedua, jangan khawatir. Sebelumnya saya sudah beberapa kali naik gunung bersama kakak saya, dan belajar beberapa hal. Lagi pula, segala sesuatu ada yang pertama kalinya. Saya dengar dari penduduk desa ada babi hutan di gunung. Babi hutan bisa menyerang orang. Paman harus hati-hati. Baik kakak ipar ketiga saya akan berhati-hati. Sudah, waktu sudah tidak muda lagi. Saya harus segera naik gunung. Miau-miau, berikan keranjang ini kepada paman. Anak pintar, tunggu paman kembali ya. Nanti paman bawakan daging untukmu. Mau? Saya pergi dulu, kakak-kakak ipar, tunggu saya pulang ya. Kakak ipar tertua, apakah kakak tidak merasa bahwa paman seperti berubah? Seperti menjadi orang lain. Betul, sejak dia pingsan dan sadar kembali waktu itu, dia benar-benar seperti menjadi orang lain. Menurutmu? Apakah dia kerasukan? Hush, hush, hush.
Kerasukan apa? Mungkin dia hanya sudah dewasa dan tiba-tiba sadar. Dengan sifat malasnya itu, siapa tahu akan bertahan berapa lama. Segala persiapan sudah matang, tinggal menunggu mangsanya. Ayam-ayam ini bisa dipelihara di dalam ruang penyimpanan, nanti persediaan daging bisa terus ada. Telur-telur ini, anggap saja untuk tambahan makan malam nanti. Aku akan periksa lagi perangkap hewan. Oh, lihat siapa ini? Bukankah ini adik sepupu sampahku? Kenapa? Datang untuk mencari sayuran liar? Kak Ansheng, lihat. Dia juga membawa busur dan anak panah. Dia membawa busur dan anak panah? Apa dia datang untuk berburu? Pergi. Turunkan keranjangnya. Lihat apa yang dia dapat. Kak Ansheng, ada telur. Kembalikan padaku. Cuma telur pecah saja kau anggap berharga. Zhang Jing, kau memang benar-benar sampah, ke gunung cuma dapat beberapa telur pecah. Kalian juga tidak mendapatkan apa-apa kan? Akan kukatakan padamu, ketika aku berburu, kau masih pakai celana bayi. Kalau begitu, mari kita urus urusan masing-masing, saling tidak mengganggu. Kembalikan telur-telur itu padaku. Aku mau pergi. Mau pergi boleh? Tinggalkan telurnya. Kenapa? Tidak terima? Ambil sendiri kalau berani. Mau berkelahi, ya? Akan kuberitahu, ini adalah wilayah saya, telurmu saya sita. Anggap saja itu uang perlindungan. Lalu, setiap kali kamu berburu di sini, setiap hasil buruan, harus dibagi dua dengan saya. Kalau kamu bicara begitu, sama saja dengan memutus jalan hidup orang. Saya sudah memberimu jalan hidup. Memintamu menyerahkan kelima kakak ipar perempuan itu. Kamu tidak setuju. Para perempuan sialan itu malah membantumu melawan saya. Saya akan memutus semua jalurmu. Kamu cari masalah ya? Zhang Jing, kenapa? Saya sudah lama tidak suka padamu, ambil kesempatan ini. Untuk memberimu pelajaran yang bagus. Serang dia, pukul sampai dia menyerah. Mau lagi? Kenapa kalian melihat saya? Serang dia. Kalahkan dia. Dan semua telur ini akan jadi milik kalian. Serang. Tidak bisa, Kak Ansheng. Saya tidak bisa mengalahkannya. Saya tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan kekuatan besar. Tunggu sebentar, tunggu. Begini saja, begini. Ambil saja telurnya, saya tidak akan berkelahi denganmu, agar orang tidak bilang saya menindasmu. Begini saja, kita bertaruh. Siapa yang kalah, memberikan jatah makanan 1 bulan kepada lawan. Mau? Jatah makanan 1 bulan? Tidak rugi kalau didapatkan? Kamu mau bertaruh bagaimana? Bagaimana kamu ingin bertaruh? Kita bertaruh siapa yang paling banyak menangkap buruan hari ini. Aku merasa pasti ada masalah di baliknya. Tetapi jatah makanan untuk sebulan memang bukan jumlah yang kecil. Lagi pula aku punya ruang. Taruhan ini pasti bisa kumenangkan. Ditambah lagi jika aku bisa menangkap buruan dan mengalahkannya, reputasiku di desa mungkin akan menjadi lebih baik. Tidak peduli lagi, meskipun sangat berbahaya, aku akan mencobanya. Mau bertaruh atau tidak? Cepatlah. Baik, aku bertaruh denganmu. Zhang Jing, dalam berburu kamu masih terlalu hijau. Kali ini, kamu pasti kalah. Babi hutan paling suka bau daun ini. Zhang Jing, aku akan membiarkanmu digigit babi hutan sampai tewas hari ini. Jangan bicara terlalu cepat. Siapa yang kalah dan siapa yang menang belum pasti. Di gunung ada babi hutan yang memakan manusia. Adik sepupuku yang baik, kamu harus berhati-hati. Mungkinkah ini ditabrak babi hutan? Kelinci ini gemuk sekali. Aku ingat aku di sekitar sini juga memasang perangkap binatang lainnya. Seharusnya ada hasil lagi. Paman belum pulang semalaman. Kakak ipar pergi mencari mereka, dan sampai sekarang belum kembali. Tidak mungkin terjadi sesuatu kan?
Tidak, aku harus mencari mereka. Lan Er sendirian di rumah. Hei Kak Ansheng, kemarin bocah itu masih berani melawan kami, jadi hari ini barang-barang di halaman ini, apakah semuanya menjadi milik kita? Kalian semua cari dengan teliti sebentar lagi. Zhang Jing berbicara begitu berani, pasti menyimpan banyak barang. Hei, cepat pergi, cepat pergi. Kalian tidak boleh berbuat sembarangan. Kalian ini perampok. Zhang Ansheng ini kenapa? Langsung merampok terang-terangan. Bagaimana kalau kita membantu? Di rumah itu hanya ada Sun Lan Er. Sungguh kasihan sekali. Aduh kamu ini, jangan ikut campur dalam masalah ini. Zhang Jing ini malas bekerja dan suka makan, hanya mengandalkan kakak-kakak iparnya untuk hidup. Menurutku, dia dan Zhang Ansheng sudah sepakat sejak lama soal makanan. Apa yang kamu katakan itu benar juga. Dengar-dengar Zhang Jing ini tidak pernah peduli pada kakak-kakak iparnya ini. Tanah di rumah semuanya diberikan kepada Zhang Ansheng. Mungkin saja. Ini adalah usahanya untuk mendapatkan makanan. Dengan menyerahkan harta terakhirnya. Kalian semua berhenti. Berhenti. Hentikan. Oh, bibi ipar sudah datang. Xiun Yang, kedatanganmu tepat sekali. Cepat kemasi barang-barangmu dan pulang denganku. Zhang Ansheng dasar. Dulu kamu sudah merampas tanah kami sekarang kamu terang-terangan merampas orang. Xiao Tao, aku suka sifatmu yang berapi-api ini. Tapi ucapanmu terlalu tidak enak didengar, bukan? Apa maksudnya merampas? Itu diberikan sendiri oleh Zhang Jing kepadaku. Lagi pula, jangan melihat Zhang Jing sekarang seperti orang normal. Siapa tahu nanti demi sesuap nasi, dia akan menyerahkan kalian satu persatu kepadaku. Benar sekali. Kalian semua cepat kemasi barang-barang. Dan ikutlah bersama Abang Ansheng. Supaya nanti, tidak repot bolak-balik. Zhang Ansheng, kau binatang, menghina kakak iparmu. Meskipun kami semua mati, kami tidak akan ikut denganmu. Tunggu sampai paman kembali. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sejujurnya aku katakan Xiun Yang, Zhang Jing. Dia tidak akan kembali. Jangan memikirkannya lagi. Apa maksud perkataanmu itu? Ini pakaian paman. Zhang Jing yang selalu kalian rindukan, sudah mati. Salahkan saja Zhang Jing. Orang ini melawan kami, mendapat nasib seperti itu, dia memang pantas mendapatkannya. Kalian diam. Zhang Jing pasti akan kembali. Betul, paman kecil pasti akan kembali. Zhang Jing, apakah kamu benar-benar akan kembali? Sun Lanher, jangan kamu membohongi dirimu sendiri. Aku beritahu kalian, kemarin kami di gunung, melihat babi hutan. Babi hutan kalau lapar bisa makan apa saja. Betul sekali. Zaman sekarang babi hutan sampai kelaparan. Kalau mengamuk, 3 orang belum tentu bisa menghadapinya. Kalian pikir Zhang Jing yang pengecut ini bisa menghadapi babi hutan? Tentu saja tidak bisa. Tidak. Bagaimana ini? Paman kecil? Jangan-jangan benar-benar dimakan babi hutan? Pantas saja Zhang Jing tidak pulang semalaman. Mungkin dia benar-benar bertemu babi hutan. Aduh, aku dengar babi hutan itu berkumpul dalam kawanan, 1 ekor saja sulit dihadapi, apalagi 1 kawanan. Aku rasa Zhang Jing itu sepertinya tidak akan selamat. Kalau begitu keluarga Zhang benar tidak punya siapa-siapa lagi, meninggalkan beberapa janda ini, di zaman sekarang ini, bagaimana bisa hidup tanpa sandaran? Xiun Yang, Zhang Jing sudah mati. Apa gunanya kalian menjaga kekayaan keluarga Zhang sendirian? Lebih baik kalian bereskan barang-barang lebih awal, dan pulang denganku, kalian bilang begitu, kan? Betul. Zhang Jing sebelumnya pernah bilang, agar kalian datang ke rumah saya, untuk menjadi pekerja. Sekarang Zhang Jing sudah meninggal, kalian tidak punya sandaran. Saya lihat penampilan kalian ini, memang agak disayangkan kalau hanya jadi pekerja. Lebih baik, pulang bersama saya jadi selir. Jika kalian melayani saya dengan baik, saya jamin kalian akan hidup senang dan mewah. Cih, dengar ya. Meskipun kami semua mati kelaparan, kami tidak akan ikut denganmu. Jangan harap. Jangan mendekat. Kakak ipar benar. Kalau kau berani mendekat, aku akan melawan kalian sampai mati. Xiao Tao. Kalian para wanita busuk, jangan memilih dihukum daripada dinasihati. Dengar. Karena kalian sudah menikah ke keluarga Zhang, kalian semua sudah menjadi anggota keluarga Zhang. Sekarang Zhang Jing dan kelima kakaknya sudah meninggal. Dia yang adalah sepupu, sepantasnya menerima kalian. Ikat mereka semua. Jangan mendekat. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku. Kalau Jangan tidak, mendekat. Yang ini serahkan padaku. Biar aku nikmati dulu. Zhang Jing. Zhang Jing. Tolong. Hentikan. Berhenti. Siapapun yang berani menyentuh kakak iparku, panah berikutnya akan menembus dahimu. Adik ipar, kamu baik-baik saja. Syukurlah. dia benar-benar kembali. Ibu menyuruhku menunggu paman di pintu desa. Dan lihat, aku benar-benar menemukannya. Miau-miau memang yang terbaik.
Adik ipar, Didi, dia tidak mati? Zhang Jing, kamu tidak dibunuh oleh babi hutan? Ada apa ini? Tadi Zhang Ansheng dan yang lainnya bilang Zhang Jing sudah meninggal. Ini kan dia baik-baik saja? Bukan hanya baik-baik saja. Lihat babi hutan itu. Sudah dibawa ke sini. Babi hutan ini hanya mendengarkan dia. Aku dengar, babi hutan di gunung sangat buas. Wah, kelihatannya Zhang Jing ini jadi lebih hebat. Astaga, Zhang Jing memang sangat cakap. Padahal babi hutan ini, beberapa orang saja tidak bisa menangkapnya. Bahkan ada yang terluka. Dia sendirian, bisa membawa pulang babi hutan itu, dan masih hidup. Keluarga mereka kelihatannya mulai membaik. Daging babi hutan ini bisa dimakan untuk beberapa waktu. Kakak ipar, kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Kakak ipar, kalian tenang saja. Orang-orang yang mengganggu kalian tidak akan kubiarkan satupun lolos. Duh, kakak Zhang Jing, sepertinya dia memang berbeda dari sebelumnya. Apa kita masih bisa mengalahkannya? Betul sekali, Kak. Bagaimana kalau kita minta maaf padanya? Ayo pergi saja. Luka yang dia berikan padaku waktu itu masih terasa sakit sampai sekarang. Kalau tidak, kita pasti akan rugi besar. Pergi apanya? Kita beberapa orang ini masih takut pada satu orang itu. Kalian semua lebih baik berlutut dan minta maaf kepada ipar perempuanku. Kalau tidak, jangan harap ada yang bisa pergi. Dan kau, Zhang Ansheng, persediaan makanan untuk 1 bulan, batas waktu besok harus sudah diantarkan ke rumahku. Kau bilang ini hasil tangkapanmu. Memang itu hasil tangkapanmu? Aku malah merasa itu hanya keberuntungan dari pemburu tua yang terlupakan. Hanya ingin menipuku untuk mendapatkan makanan. Menurutku, kau hanyalah penipu yang licik. Astaga, ternyata hanya mengandalkan keberuntungan ya. Aku sudah bilang, Zhang Jing si tidak berguna ini, sejak kapan menjadi begitu hebat? Ternyata ini hanya mengandalkan keberuntungan. Zhang Jing, jangan pura-pura lagi. Kami semua tahu, seberapa kemampuanmu. Aku beritahu ya, kau ingin menipuku untuk mendapatkan makanan. Kau sedang bermimpi. Zhang Ansheng, kalian semua memang tidak akan sadar sampai terpojok. Aku sudah memberi kalian pelajaran sekali di gunung, kenapa masih tidak belajar juga? Menurutku, kalian semua bahkan tidak lebih baik dari itu. Zhang Jing, apa maksudmu? Menangkap seekor babi hutan lalu merasa hebat? Ingin mengambil makanan dariku? Tidak mungkin. Bagaimana kau ingin mengingkari janji? Zhang Jing, lebih baik kamu jangan melawan Zhang Ansheng dan mereka. Dia punya hubungan dengan para preman dari desa tetangga. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Betul, Zhang Jing. Nanti kamu bukan hanya tidak bisa melindungi kelima kakak iparmu, bahkan nyawamu sendiri. Bisa melayang? Zhang Jing, saya sarankan kamu cepat berlutut dan minta maaf padaku, lalu serahkan kelima kakak iparmu kepadaku, maka aku akan mengampuni nyawamu. Adik ipar, kami yang merepotkanmu. Saya akan segera minta maaf. Hei, kakak ipar. Saya sudah berjanji pada kalian, pasti akan membuat kalian hidup senang, tidak akan lagi membiarkan kalian menderita. Kamu memang sengaja melawanku, ya? Teman-teman, serang dia. Aku beritahu kamu, hari ini kamu harus menyerahkan semua hasil panen di rumah, dan juga babi hutan ini. Kalau tidak, lihat saja nanti. Zhang Ansheng, ingin babi hutan ini boleh saja, tergantung kamu punya kemampuan atau tidak untuk mengambilnya sendiri. Zhang Jing, apa yang ingin kamu lakukan? Ingin babi hutan ya? Ambil sendiri? Kakak, Zhang Jing tidak benar-benar akan menembak kita dengan panahnya, kan? Dia itu hanya seorang berandalan. Kita beberapa orang tidak mungkin kalah darinya. Kan? Serang dia. Zhang Ansheng, kamu mau lari kemana? Zhang Jing, aku minta maaf. Aku minta maaf. Mati saja kau. Ya Tuhan, adik ipar, kapan kamu diam-diam belajar memanah? Setiap panahan tepat sasaran? Ini terlalu hebat. Tidak heran adik ipar bisa berburu babi hutan sebesar ini. Adik ipar sangat hebat. Zhang Ansheng, kalau dipikir aku harus berterima kasih padamu. Berkat kamu, yang mengoleskan sari herbal penarik babi hutan padaku, untuk memancing babi hutan agar melukaiku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan babi hutan? Zhang Ansheng, niatmu itu terlalu jahat. Kamu sebagai kakak sepupu, tidak membantu adik sudah cukup, malah mencelakakan adikmu. Orang yang hina. Kamu bicara omong kosong. Kalau aku ingin mencelakakanmu, apa kamu akan baik-baik saja di sini? Kalau kamu berani lagi seperti itu, aku akan melapor ke pejabat dan menuntutmu atas tuduhan palsu. Apakah itu omong kosong? Kamu sendiri tahu di dalam hati. Tapi hari ini, mengenai kalian yang mengganggu para kakak iparku, kalian semua harus membayar mahal. Paman kecil, Ansheng ini memiliki hubungan dengan berandalan dari desa sebelah. Jika kita langsung melawannya, kita hanya akan saling merugikan. Menurutku, masalah ini sebaiknya dibicarakan baik-baik. Benar, paman kecil. Pada akhirnya, kita tetap tidak akan bisa melawan yang lebih kuat. Baiklah. Aku akan mendengarkan para kakak iparku, masalah ini tidak perlu terburu-buru, mari kita bicarakan baik-baik. Cepat atau lambat aku akan membereskan anak ini.
Zhang Ansheng. Hari ini, demi para kakak iparku, aku akan membiarkanmu pergi, tapi perjanjian taruhan kita berdua kau harus penuhi. Jika tidak kau penuhi, aku akan menghadapimu sampai akhir. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Baiklah. Besok akan kubawakan padamu. Paman kecil hebat sekali. Sudah lama sekali aku tidak makan daging sebanyak ini. Paman kecil, kapan kau diam-diam belajar memanah? Ini terlalu hebat. Saya pernah berkata, akan selalu melindungi kalian dan memastikan kalian hidup senang. Saya selalu menepati janji. Paman, kamu sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bisa berburu, dan barusan juga maju melindungi kami. Tadi Zhang Ansheng bahkan sedikit takut padamu. Semoga kamu selalu seperti ini. Kakak ipar, dulu saya tidak dewasa, sekarang di rumah tidak ada pria. Saya harus memikul tanggung jawab ini, merawat kalian. Paman, senang sekali kamu berpikir seperti itu. Sekarang para kakak ipar mengikutimu. Ada harapan juga. Kakak ipar, tanpa kalian, rumah ini sudah lama hancur. Sekarang saya hanya ingin membalas budi kalian. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan membiarkan kalian hidup susah seperti sebelumnya. Saya ingin kalian selalu makan daging. Asik, selalu makan daging. Gampang bicara. Baru saja bilang ketemu He Cui Cui. Bukankah langsung berubah? Daging rebus siapa ini? Harum sekali. Aroma daging ini, kenapa tercium seperti dari keluarga Zhang? Miau miau. Miau miau. Coba katakan padaku. Apa yang sudah kamu makan akhir-akhir ini? Aku akan memberimu ini. Aku tidak mau. Ibu bilang tidak boleh sembarangan makan barang yang diberi orang luar. Lagi pula kamu orang jahat. Mengganggu paman kecil, aku sama sekali tidak mau. Dasar anak nakal. Aku bermaksud baik memberimu makan. Kamu bicara begitu padaku, kamu pantas kelaparan sampai mati bersama pamanmu yang pemalas itu. Kamu tidak boleh bicara begitu tentang paman kecilku. Paman kecil bukan pemalas. Paman kecil berangkat berburu sebelum fajar. Dia tidak akan membiarkan kami kelaparan. Tidak boleh bicara begitu tentang paman kecilku. Berburu? Dia yang kurus kering seperti itu, memangnya bisa dapat apa? Menurutku, dia hanya keluar jalan-jalan, cuma bisa menipu gadis bodoh sepertimu. Akan kuberitahu ya. Tunggu sampai kamu besar nanti. Hati-hati paman kecilmu menjualmu sebagai pembantu. Nanti kamu akan menyesal. Kamu bohong, kamu orang jahat. Aku akan bilang pada paman kecilku, kamu menggangguku. Hi Cui Cui, sedang apa kamu? Miao, katakan pada paman kecil ada apa? Paman kecil, dia memanggil paman pemalas dan bilang kalau aku besar nanti, paman akan menjualku, dijual sebagai pembantu. Miao Miao jangan takut, paman kecil tidak akan menjualmu. Nanti setelah beberapa waktu, paman kecil akan membangunkan rumah baru untukmu, membuatmu menjadi nona muda keluarga Zhang. Bagaimana? Hi Cui Cui, kau mengatakan hal seperti itu. Menipu anak kecil, tidak merasa malu. Coba lihat, pagar rumahmu saja sudah hampir roboh, makan pun tidak kenyang, masih saja membual di sini. Untung saja dulu aku tidak menikahimu. Kalau tidak, mungkin aku sudah kelaparan sampai meninggal di gubuk bobrok ini. Hi Cui Cui, aku sekarang malas berdebat denganmu, cepat pergi. Zhang Jing, kau benar-benar sudah berubah. Berani berbicara padaku seperti itu. Paman kecil, ada apa? Ada apa? Ada apa? Hi Cui Cui, kau datang untuk apa? Benar saja, begitu melihat He Cui Cui, dia langsung berubah. Kau pikir aku ingin datang? Aku ini hanya lewat sini, melihat gadis kecil ini lapar. Dengan baik hati memberinya roti kukus, dia malah tidak tahu berterima kasih dan menolaknya. Keluargamu ini benar-benar selalu kelaparan. Apa yang kau bicarakan, He Cui Cui? Jaga bicaramu. Paman kami adalah pria yang cakap. Dia tidak akan membiarkan kami kelaparan. Cakap, jangan membual di sini. Jika dia memang cakap, coba tunjukkan sesuatu yang bagus, biar aku lihat. Paman, kakak ipar, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Sup tulang babi sudah matang enak sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Aku baru pergi ke kota selama beberapa hari. Kembali ke sini keluarga Zhang sudah berubah. Saudari He, sudah lama berdiri ya. Jangan-jangan kamu juga menginginkan sup tulang babi ini? Sayangnya paman kecil kami bilang, sup tulang babi ini untuk menambah nutrisi bagi Miao Miao. Bagaimanapun juga anak kecil, masalah pertumbuhan tidak bisa ditunda. Aku mengikuti Zhang Ansheng itu. Tidak pernah makan daging sekalipun. Zhang Jing.
Mungkin jika aku ingin makan daging, dia juga tidak akan menolak. Zhang Jing benar-benar hebat sekarang. Sudah kuduga, Zhang Jing tidak mungkin akan terus bermalas-malasan. Pasti ada saatnya dia akan sukses. Zhang Jing, melihat hubungan kita dulu, izinkan aku makan sedikit. Biarkan aku makan satu suap saja ya. Bukankah kamu bilang keluarga kami semua itu seperti orang mati kelaparan? Kenapa sekarang malah ingin mendekat? Kakak ipar, bagaimanapun juga aku adalah tunangan Zhang Jing. Tidak mungkin kamu membiarkanku kelaparan sampai mati kan? Hicui, jangan lupa, kamu sendiri yang bilang tidak ingin menikah denganku. Sekarang melihat keluarga kami sudah lebih baik, baru teringat kalau aku tunanganmu. Sekarang aku hanya memberimu satu kata, pergi. Apa aku salah dengar barusan? Dia benar-benar menyuruh He Cui pergi? Paman benar, barang milik paman kami hanya untuk anggota keluarga sendiri. Saudari He, kalau kekurangan makanan, bisa pergi ke rumah Zhang Ansheng. Jangan kurang ajar. Kamu yang kurang ajar? Kamu mengumpat di rumah kami. Kamu masih datang ke rumah kami minta makanan. Kalian hanya menantu perempuan keluarga Zhang. Bukan ibunya, Zhang Jing saja tidak bicara. Mana bisa, kalian berlagak berkuasa di sini? Zhang Jing, aku tahu kamu masih memikirkanku. Aku lapar sekali, sudah lama tidak makan daging. Zhang Jing, kalau kamu memberiku satu suap, aku jamin, nantinya aku akan hidup denganmu secara jujur. Zhang Jing dulu selalu menuruti setiap perkataanku. Aku meminta seperti ini, dia pasti tidak akan menolakku. Hei, Cui, dengar baik-baik. Apa yang dikatakan kakak-kakak iparku, itulah yang kupikirkan. Antara kita berdua, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Makanan yang kuberikan padamu sebelumnya, anggap saja sudah dibuang begitu saja. Cepat pergi, keluarga Zhang tidak menyambutmu. Mungkinkah dia benar-benar berubah? Zhang Jing, masih banyak hari ke depan, kita lihat saja nanti. Saudari He, hati-hati di jalan. Tidak perlu diantar. Kakak ipar kelima, ada apa? Melihat kamu tidak mengecewakan kakak ipar, maka malam ini aku akan melayanimu. Malam ini aku akan melayanimu. Melayani? Melayani apa ya? Kakak ipar? Melayani yang kamu maksud? Apakah melayaniku mencuci kaki? Kamu bocah nakal, apa yang kamu pikirkan? Tidak memikirkan apa-apa. Miau-miau sudah tidur. Adik ipar, kita hanya mengandalkan berburu, itu bukan satu-satunya cara. Tanaman di desa kita sudah mati kekeringan. Sudah ada beberapa orang yang meninggal di desa. Benar, dengar-dengar beberapa orang di desa mati kelaparan lagi. Keluarga kita sekarang masih punya stok makanan yang cukup, tapi nanti akan habis juga. Saat itu, bagaimana? Beras dan sayuran di ruang dimensi, dan ayam hutan ada banyak. Tapi karena cuaca sangat kering ini, jika barang-barang ini sering muncul, itu akan terlalu mencolok. Ketemu, aku bisa membeli benih kacang tanah yang tahan kekeringan di mal. Dengan begitu, kita punya makanan dan tidak menimbulkan kecurigaan. Jangan khawatir, kakak ipar, jangan cemas. Masalah makanan ini, biar aku yang cari jalan keluarnya. Kamu bilang ini apa? Kacang tanah? Betul, kacang tanah. Aku menemukannya secara tidak sengaja di gunung. Tanaman ini sangat tahan kekeringan. Jika kita tidak menanam gandum tapi beralih ke kacang tanah, kita akan segera panen. Tidak menanam gandum? Apa bisa? Para kakak ipar, bisa atau tidaknya, kita berusaha sekuat tenaga saja. Lagi pula, menanam gandum juga tidak akan hidup. Coba tanam ini saja. Adik ipar benar? Bagaimana kalau kita coba dulu? Aku percaya kemampuan adik ipar. Baiklah kalau begitu, besok kita akan menanam kacang tanah bersama-sama. Siunyang, kalian mau pergi kemana? Kami mau menanam kacang. Kacang? Kacang itu apa ya? Sekarang tanahnya sangat kering. Tidak ada yang tumbuh. Apakah kacang ini bisa hidup? Tentu saja bisa. Kacang ini sangat tahan kering. Hasil panennya lebih tinggi dari gandum. Kalau kalian ingin menanamnya, kalian juga bisa mencobanya. Zhang Jing, jangan menyebarkan omong kosong di sini. Nenek moyang kami selalu menanam gandum. Belum pernah dengar, ada yang menanam kacang bisa mengenyangkan perut. Jangan sampai kamu membawa semua orang ke jalan buntu. Kacang ini akarnya berkembang baik, sangat tahan kering. Bicaramu lebih baik daripada kenyataan. Semua jangan dengarkan dia ya, teruslah menanam gandum. Siapa tahu masih bisa berharap ada hujan. Tuhan tidak mungkin memaksa orang ke jalan buntu. Ansheng benar, kalau kacang ini tidak bisa tumbuh, bagaimana dengan keluarga kami? Betul sekali, risikonya terlalu besar. Tidak apa-apa. Nanti kalau kalian ingin menanamnya, silakan saja datang padaku untuk mengambil benih. Sebelumnya aku selalu meminjam bahan makanan dari kalian. Kali ini aku juga ingin membalas kebaikan kalian. Zhang Jing, aku percaya padamu. Hanya karena keluargamu, sekarang hidupnya semakin makmur, paling buruk kita ambil risiko saja. Nenek tua ini masih sanggup rugi?
Saya coba juga deh. Jangan ikut-ikutan membuat onar. Nanti, kalau lapar, jangan datang minta tolong padaku. Kak Ansheng, saya lapar. Lapar kenapa? Aku sendiri belum makan. Kamu cuma tahu makan saja. Dasar pemboros. Kak Ansheng, Ada apa? ini Zhang Jing, kacang yang ditanam Zhang Jing itu, panen raya, sampai memenuhi seluruh halaman. Apa? Ini, bagaimana mungkin? Zhang Jing, maafkan kami salah. Seharusnya kami tidak percaya perkataan Zhang Ansheng. Tolong berikan kami benihnya. Paman, cepatlah bangun. Bibi, cepatlah bangun. Cepat bangun. Aku tahu kalian juga difitnah. Ambillah benih-benih ini untuk ditanam. Zhang Ansheng, kamu hanyalah pembawa malapetaka. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan kelaparan. Sebelumnya kamu menyuruh kami menyerahkan daging dan gandum. Saat terjadi kelaparan, kami tidak melihatmu peduli terhadap kami. Benar, dialah yang membuat kami hampir meninggal karena kelaparan. Betul? Jangan harap kami akan percaya padamu lagi. Kalian sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Siapa yang kamu sebut tidak tahu berterima kasih? Sebelumnya saat berburu, setiap rumah tangga, semua menyerahkan hasil buruan kepadamu. Menurutku, kamu hanyalah seorang perampok. Perampok. Pembawa malapetaka. Hanyalah pembawa malapetaka. Adik ipar, kamu sekarang benar-benar sudah dewasa. Dulu kami yang melindungimu, sekarang kamulah yang melindungi kami, bahkan seluruh penduduk desa. Tentu saja. Setelah ini, aku ingin lihat siapa yang berani menjelek-jelekan adik ipar kita. Aku yang pertama tidak akan setuju. Adik ipar, setelah ini, apapun yang terjadi, kami akan selalu bersamamu. Zhang Jingxi tidak berguna itu, dia hanya beruntung. Sekarang seluruh desa dipengaruhi olehnya, melawan aku. Bagus. Kakak Ansheng, bagaimana kalau kita juga pergi meminta beberapa benih kacang dari Zhang Jing? Minta apa? Semua gara-gara kamu, wanita penghambur ini. Sepanjang hari di rumah tidak melakukan pekerjaan apapun. Malah menghabiskan semua jatah makanan saya. Itu karena kamu tidak punya kemampuan? Persediaan makanan di rumah sudah habis, tapi hanya tahu menyalahkan saya. Kalau saja saya tahu dari awal, saya pasti sudah menikah dengan Zhang Jing. Kamu. Akan kukatakan padamu, Zhang Jingxi tidak berguna ini, tidak pantas dibandingkan denganku. Karena dia telah mendorongku ke titik putus asa. Kali ini aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Aku akan membuatnya hancur dan kehilangan segalanya. Maksudmu, rumah Zhang Jing punya daging dan gandum? Benar, Kak, dan kelima ipar perempuan Zhang Jing itu. Semuanya cantik jelita. Jika kita bisa membunuhnya, bukankah semua gandum dan wanita cantik itu akan jadi milik kita? Sekarang di tahun kelaparan ini, dengan gandum dan wanita cantik, apa bedanya dengan seorang kaisar? Nak, ada hal baik seperti ini, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Itu sengaja kulakukan. Ini menunggu Zhang Jing. Panen gandum melimpah, aku sengaja datang memberitahumu. Baik, jika hal ini berhasil, kau akan mendapatkan imbalanmu. Kak, Zhang Jing, kau sudah tamat. Zhang Ansheng. Kenapa mereka bersama? Liu Si, bekas luka dari desa sebelah. Liu Si bekas luka ini adalah bandit terkenal di 10 desa, sering merampas gandum penduduk desa. Mungkinkah Zhang Ansheng bersekongkol dengannya? Ingin merampas gandum? Aku harus mencari cara untuk mencegahnya lebih dulu. Merampas gandum? Kau bilang Liu Si bekas luka ingin datang ke desa kita untuk merampas gandum? Benar, Kepala Desa? Mari kita cari solusinya. Menurutku desa seharusnya membentuk tim patroli untuk memantau situasi Liu Si bekas luka. Ada benarnya. Baik, akan dilakukan sesuai katamu? Kepala desa, saya tidak setuju. Sekarang semua orang tidak punya makanan. Dari mana kita mendapatkan kekuatan untuk berpatroli? Liu Si bekas luka ini benar-benar penindas. Dia sudah merampas beras dari beberapa desa. Jika kita tidak mengambil tindakan pencegahan lebih awal, mungkin persediaan beras kita yang tersisa akan habis. Atau, apakah kamu bersekongkol dengan Liu Si bekas luka untuk merampas beras semua orang? Kepala desa ada di sini. Jangan menuduhku, anak muda. Baiklah. Jangan bertengkar. Sudah diputuskan begini, desa ini akan membentuk tim patroli yang akan dipimpin oleh Zhang Jing. Mulai hari ini, desa kita secara resmi membentuk tim patroli. Dengan Zhang Jing sebagai pemimpin, bertanggung jawab atas keamanan desa kita. Kalian bertanggung jawab atas setiap sudut utara, selatan, timur, dan barat desa.
Sisanya bertanggung jawab atas keamanan di jalan utama. Setelah pemeriksaan, kembali dan laporkan. Berangkat patroli? Siap. Kak Liu, itulah si bocah itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, persediaan makanan di rumahnya sangat banyak sampai tidak habis dimakan. Jika kita menghabisinya, semua itu akan jadi milik kita. Baik, bisnis sebesar itu, berani-beraninya keluar sendirian untuk jalan-jalan, itu sama saja memberi kita uang, bukan? Ayo kita pergi. Waktunya sudah tiba. Tim patroli seharusnya sudah berkumpul. Bocah kurang ajar, kaulah yang bernama Zhang Jing? Liu si bekas luka, bukankah kamu dari desa sebelah? Mencari saya ada apa? Bocah kurang ajar, kamu tahu juga namaku yang agung. Jika kamu mengerti, serahkan saja persediaan makanan di rumahmu. Hari ini saya akan melepaskan nyawamu. Bagaimana jika saya tidak memberikannya? Jika kamu tidak memberikannya, hari ini saya akan menghabisimu, lalu mengambil persediaan makanan di rumahmu. Bukankah itu Liu si bekas luka? Dia datang mencari masalah. Saudara-saudara, ada pekerjaan, ayo. Liu si bekas luka, di depan tim patroli kami, berani-beraninya kamu bersikap semena-mena di desa kami. Kamu mencari masalah? Ya, hajar dia. Siap. Buat kekacauan di desa kami. Jangan dipukul lagi. Jangan dipukul, aku tahu aku salah. Sudah? Beri pelajaran saja. Liu Bapian, kalau berani datang lagi mengacau di desa kami, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Jangan sampai terulang lagi. Pergi sana. Kakak Liu, kamu tidak apa-apa? Apa aku terlihat seperti orang yang tidak apa-apa? Zhang Ansheng, kalian membentuk tim patroli, tapi tidak memberitahuku sebelumnya, sampai-sampai aku dipukuli. Aduh, sakit sekali. Kakak Liu, aku tidak sengaja. Pergi kau, anak muda, kau berani mempermainkanku. Hari ini juga aku akan menghabisimu. Kakak Liu, beri aku satu kesempatan lagi, aku jamin kali ini tidak akan ada kesalahan. Anak muda, ide apa lagi yang kau punya? Ini adalah bedak perangsang yang sudah lama aku simpan. Nanti saat Zhang Jing berpatroli, kita menyelinap ke rumahnya, dan mencampurkan sesuatu ke minuman kelima kakak iparnya itu. Dengan begitu, wanita-wanita itu, mau tidak mau akan mengikuti kita. Nanti semua harta benda mereka, bukankah akan jadi milik kita? Semoga kali ini, tidak ada masalah lagi. Kakak Liu, aku bersumpah, tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Jika ada masalah lagi, aku akan membawa kepalaku menghadapmu. Bagus, anak muda. Kita lakukan seperti yang kau katakan. Zhang Jing, tunggulah pembalasanku. Bubur. Sialan, dasar Zhang Jing. Aku sudah lebih dari setengah tahun tidak makan bubur. Keluargamu malah bisa makan. Begitu mereka minum bubur yang sudah dicampur obat ini, wanita sekuat apapun, pasti akan terbakar nafsu. Zhang Jing, kakak iparmu dan keluargamu, sebentar lagi akan jadi milikku. Apa semua anggota tim patroli sudah berkumpul? Zhang Ansheng, entah lari kemana. Zhang Ansheng menghilang? Tidak beres? Ayo, cepat makan. Hari ini kita makan bubur. Kakak, miau-miau di mana? Kemarin dia tidur terlalu larut. Sekarang belum bangun. Kita makan dulu ya. Minumlah. Minumlah sepuasnya. Saat kalian terbakar nafsu, saat itulah giliranku menikmati. Kalian tidak merasa bubur hari ini rasanya aneh? Bubur yang enak begini. Apa yang bisa aneh? Apa ini hanya perasaanku saja? Ayo cepat kita makan. Adik ipar masih sibuk di pos. Nanti aku akan membawakan makanan untuknya. Kenapa panas sekali? Sepertinya obatnya sudah bereaksi. Kakak ipar? Kakak ipar, ada apa dengan kalian? Adik ipar, kakak ipar merasa sangat panas. Zhang Jing, aku sudah menduga kamu akan datang. Untungnya, aku sudah menyiapkan obat bius yang canggih. Lihat saja kali ini,
Bagaimana kamu akan merusak rencanaku? Para kakak ipar. Bagaimana rasanya bubuk penambah gairah itu? Zhang Ansheng, kau memberikan kami obat. Kau binatang. Apa yang kau katakan? Cantik. Kalian keracunan, aku akan membantu kalian menghilangkan racunnya. Nikmati saja. Kau bajingan, pergi kau. Zhang Ansheng, kau bajingan, enyahlah. Zhang Ansheng, jika kau berani menyentuh kakak ipar lagi, aku akan membunuhmu. Berjuanglah. Semakin kau berjuang, semakin aku bersemangat. Sejujurnya aku katakan, aku sudah lama mengincar kalian, para wanita cantik yang mempesona ini. Zhang Jing si sampah itu tidak tahu bersyukur atas anugerah yang didapatnya. Kalau begitu biarkan aku yang menggantikan kakaknya, melayani kalian dengan baik. Kalau begitu, biar aku yang menggantikan kakaknya, untuk melayani kalian dengan baik. Zhang Ansheng dasar binatang. Untung aku sudah bersiap-siap sebelumnya dan sudah minum air spiritual dari sistem ruang, kalau tidak aku hampir saja kalah darimu. Kakak ipar? Kakak ipar. Anak ini, Zhang Ansheng, katanya mau masuk untuk membius beberapa wanita itu dan menyuruhku menjaga di pintu. Sudah setengah hari begini, kenapa tidak ada suara sedikit pun? Mari kita masuk dan lihat. Balian Liu. Kenapa kamu lagi? Apa yang kamu lakukan secara diam-diam di sini? Bukan, apa kamu masih berpatroli malam-malam begini? Bukan urusanmu. Aku tanya kamu, apa yang kamu lakukan di depan rumah Zhang Jing? Apa pukulan siang tadi belum cukup? Kak, kamu dengar penjelasanku. Aku datang untuk meminta maaf kepada Zhang Jing. Meminta Benar, maaf? setelah aku kembali siang tadi, setelah berpikir matang, Zhang Jing adalah orang baik, mana mungkin aku mencari masalah dengannya. Jadi, malam ini aku datang untuk meminta maaf kepada Zhang Jing, kalian bilang kan? Oh, jadi begitu? Berarti aku salah paham. Tidak juga, salah paham atau tidak, kalau begitu aku pergi meminta maaf kepada Zhang Jing dulu ya. Tunggu. Ada apa lagi? Di tengah malam, kamu membawa sekelompok preman ke rumah Zhang Jing dan bilang ingin minta maaf kepada mereka. Apa kamu benar-benar menganggapku bodoh bahwa mereka semua? Serahkan kepada kepala desa untuk ditindak. Jalan. Kakak ipar, apa kamu baik-baik saja? Adik ipar. Aduh, jangan terburu-buru. Semua gara-gara si brengsek Zhang Ansheng itu memberi kami bubuk perangsang. Malam ini, tidak boleh ada yang tahu. Zhang Jing, aku memperingatkanmu, jika kamu sampai membocorkan kejadian malam ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Apa? Zhang Jing, bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas kami? Zhang Jing, kapan kau mulai punya pikiran buruk pada kami para ipar? Ipar kelima, Anda salah paham pada saya? Bukankah saya melakukan ini untuk membantu kalian menghilangkan racun? Kau, apakah itu yang kau sebut menghilangkan racun? Adik kelima, sudahlah. Masalah ini bukan salah adik ipar juga. Jika ingin menyalahkan, salahkan Zhang Ansheng si brengsek itu yang meracuni kami. Betul, Zhang Ansheng yang punya niat buruk pada kami. Masalah ini bukan salah adik ipar. Tapi semalam, dia melakukan sesuatu pada kami berlima, dia sudah... Aduh, intinya saya tidak terima. Ipar, ini tidak seperti yang kalian pikirkan, sebenarnya saya juga korban. Kau sudah diuntungkan tapi masih berpura-pura baik. Adik ipar, duduklah dulu. Adik ipar, saya tahu kejadian semalam adalah sebuah insiden. Tapi kami semua adalah wanita terhormat. Kau sebagai pria, seharusnya memberi kami penjelasan. Para ipar, saya tahu saya yang dulu adalah seorang pemalas yang hanya tahu makan dan tidur, dan juga telah melakukan banyak kesalahan. Sejak para kakak pergi, kalian masih bersedia merawat saya, dan telah banyak menderita. Saya sangat berterima kasih atas kasih sayang para ipar kepada saya. Saya tidak akan mengabaikan apa yang sudah terjadi. Mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab kepada para ipar. Bagaimana kau berencana bertanggung jawab pada kami? Jangan hanya dengan bicara saja, kan? Saya jamin, nantinya akan membuat para ipar dan miao-miao hidup nyaman, dan tidak lagi kekurangan makan dan pakaian. Membuat para kakak ipar dan miao-miao hidup berkecukupan, tidak akan lagi khawatir soal sandang pangan. Situasinya mendadak, jika para kakak ipar menginginkan kebebasan, saya tidak akan menghalangi. Saya akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan para kakak ipar hidup berlimpah, sejahtera dan kaya raya. Anggap saja kamu lulus. Dulu adik ipar, saat kamu seperti itu, kami tidak pernah meninggalkanmu. Sekarang bagaimana mungkin kami akan meninggalkanmu? Kakak ipar pertama? Sebaiknya kamu menepati janjimu. Jika kamu berani meninggalkan kami, pukulan saya tidak main-main. Baik, saya berjanji mulai sekarang akan memperlakukan para kakak ipar seperti permata berharga dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Oh iya,
Kemarin Zhang Ansheng dipukul pingsan oleh adik ipar. Sudah selama ini, jangan-jangan dia sudah bangun. Kakak ipar ketiga, kita sudah setuju dengan adik ipar? Masih takut orang luar tahu? Bukan itu maksud saya. Maksud saya, Zhang Ansheng ternyata punya niat buruk terhadap kita. Bahkan memberi kita obat. Kalau bukan karena adik ipar, dia pasti berhasil. Jadi kita harus memberinya pelajaran yang setimpal. Baik. Ayo kita keluar dan melihatnya. Baik. Hei kamu pakai bajumu dulu. Ini sudah semalaman, kenapa dia belum bangun juga? Adik ipar, jangan-jangan pukulannya terlalu keras. Dia sampai meninggal? Syukurlah, masih bernapas. Ibu Wu, tenang saja, aku tahu bagaimana cara memberinya pelajaran dengan cukup. Mana mungkin aku memukulnya sampai mati. Tapi dia tidak bisa terus-menerus di rumah kita. Paman, apa yang akan kamu lakukan? Aku memberitahumu ya, Zhang Ansheng kemarin hampir kurang ajar kepada kita semua. Kalau kamu membiarkannya begitu saja, aku akan marah loh. Ibu Wu, tenang saja. Dia melakukan hal seperti itu kepada kalian. Jangankan kalian, aku juga tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Aku akan memanggil kepala desa sekarang dan membongkar semua perbuatan buruk Zhang Ansheng. Kami sudah tahu semua ceritanya. Si Yuniang, kalian baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Untungnya Paman kembali tepat waktu. Kami semua baru bisa lolos dari cengkeraman Zhang Ansheng. Malam itu, Liu si wajah bekas luka juga ada di depan rumah kalian, mencurigakan, dan ditemukan oleh tim patroli. Mereka menangkapnya dan menginterogasinya semalaman, tapi dia tidak mau bicara apa yang dia lakukan bersembunyi di rumah kalian. Liu si wajah bekas luka, kemarin siang kamu tanpa alasan mencari masalah denganku. Aku sudah berbaik hati melepaskanmu, sekarang kamu masih berani kurang ajar di rumahku? Katakan, apa yang kamu lakukan datang ke rumahku? Kamu bisa bertanya sesukamu. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Kurang ajar? Kamu mau dihukum lebih berat ya? Tidak mau bicara ya? Baiklah. Paman, apa yang baru saja kalian bicarakan? Mengapa begitu misterius? Nanti para kakak ipar akan segera tahu. Liu bekas luka, terakhir kali saya tanya kamu, apa kamu mau mengaku atau tidak? Mengapa kamu menyelinap di depan rumah Zhang Jing tengah malam? Ingin tahu ya? Saya tidak akan memberitahumu. Kamu tidak mau bilang tidak apa-apa? Tadi malam yang kami tangkap bukan hanya kamu, ada yang mengaku saja sudah cukup. Apa maksudmu? Terus terang saja, jika kamu tidak mengaku tentang kejadian tadi malam, para berandalan yang mengikutimu sudah mengaku semuanya. Tidak mungkin. Mereka tidak akan mengkhianatiku. Tidak mungkin mengkhianatimu? Mimpi apa kamu? Mereka mengikutimu tanpa kepastian makanan. Saya hanya memberi mereka sedikit makanan. Mereka sudah mengungkapkan semuanya. Kamu datang ke rumah Zhang Jing tadi malam, tidak lain adalah untuk bekerja sama dengan Zhang Ansheng dari dalam dan luar. Apa yang saya katakan benar, bukan? Siapa yang membocorkan rahasia? Oh, ternyata memang benar. Saudara Zhang, caramu ini benar-benar berhasil. Coba, sekali saja sudah ketahuan. Paman, ternyata tadi kalian sedang menipu Liu bekas luka. Benar, tidak menyangka dia sebodoh ini. Hanya dengan beberapa patah kata saja sudah mengakui semuanya. Zhang Jing, kamu berani menipu saya? Diam. Datang ke rumah Xiao Jing tengah malam, dengan niat buruk masih berani bilang orang lain menipumu, dan Zhang Ansheng si binatang ini sungguh tidak tahu diri. Zhang Jing, jangan khawatir. Sebagai kepala desa di sini, saya pasti akan memberikan keadilan yang setimpal. Saya jamin Anda akan mendapatkan keadilan yang setimpal. Bangunkan Zhang Ansheng itu. Baik. Bangun kau sekarang. Aduh, bagaimana hari bisa cerah? Siapa yang memukul saya? Kenapa sakit sekali? Kalian mau apa? Kenapa di rumah saya? Zhang Ansheng. Ini rumah Zhang Jing. Jadi bukankah saya bersama beberapa kakak iparnya? Cukup. Ini sudah jam berapa? Kau masih memikirkan beberapa kakak ipar orang lain? Sungguh tidak tahu malu. Ketua RT, saya. Kenapa saya? Zhang Ansheng. Sebagai sepupu Xiao Jing, ketika keluarga mereka dalam kesulitan, kau tidak membantu, itu sudah cukup. Kau malah memanfaatkan kesulitan mereka. Ingin merampas rumah Xiao Jing. Saya tidak melakukannya. Itu Zhang Jing. Dia menuduh saya. Ketua RT, tolong selidiki dengan cermat. Cukup. Fakta sudah jelas di depan mata. Kau masih menyangkalnya? Kau pikir orang lain tidak tahu isi hatimu, rencana licikmu itu? Benar Zhang Ansheng. Melihat adik ipar kami tidak di rumah, langsung datang mengganggu kami para wanita. Sekarang masih saja menyangkal. Di keluarga Zhang Jing, 5 wanita mengurus satu pria. Hidup mereka sudah sangat sulit. Zhang Ansheng ini malah datang mencari masalah. Sungguh keterlaluan. Di desa ini,
Siapa yang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zhang Ansheng? Tidak lain karena melihat Zhang Jing, kelima kakak ipar itu cantik, jadi dia punya niat buruk, selalu menargetkan keluarga Xiao Jing, benar-benar tidak tahu malu. Dengar tidak? Kamu sudah banyak berbuat jahat, bahkan bekerja sama dengan Liu Si bekas luka untuk mencelakai keluarga Xiao Jing. Sekarang di depan umum begini, apalagi yang ingin kamu bantah? Zhang Ansheng, bukankah kamu bilang kali ini pasti berhasil? Ini sebenarnya ada apa? Kak Liu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak tahu ada apa ini. Zhang Ansheng, aku akan memberitahumu kenapa. Karena kejahatanmu sudah menumpuk, bahkan langit pun tidak tahan, dan ingin menghabisimu. Yang lebih penting, kamu telah mengganggu orang terdekatku. Meskipun langit tidak menghabisimu, aku pun akan menghabisimu. Orang jahat seperti ini tidak pantas tinggal di desa kita. Aku mengusulkan untuk mengusirnya dari desa. Enyah dari desa bunga persik. Enyah dari desa bunga persik. Zhang Ansheng, apalagi yang ingin kamu katakan? Zhang Jing, aku tahu aku salah. Kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Ampuni aku kali ini. Zhang Ansheng, saat kamu dulu mengganggu keluargaku, mengganggu para ipar perempuanku, mengapa kamu tidak berpikir untuk membiarkanku mengampunimu? Sekarang kamu akan diusir dari desa. Kamu mulai panik? Akan kuberitahu, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Benar sekali. Kamu bisa berakhir seperti ini. Itu karena kamu memang pantas mendapatkannya. Kakak ipar, saya tahu saya salah. Saya melakukan banyak kesalahan. Saya tidak seharusnya merencanakan sesuatu terhadap kalian. Mohon berbelas kasihanlah. Maafkan saya kali ini. Kalau tidak, saya akan diusir dari desa. Mengingat bagaimana kamu dulu mengganggu keluarga kami, mengusirmu dari desa itu sudah termasuk ringan, kamu masih ingin kami memaafkanmu. Bermimpi saja. Kalau begitu, sudah diputuskan? Zhang Ansheng, kamu telah berbuat keji, berbuat onar di rumah adik sepupumu, mengintimidasi kakak ipar, kejahatanmu tak terhitung. Sebagai kepala desa, saya mengumumkan, mulai sekarang kamu bukan lagi penduduk desa Tauhua, mulai sekarang kamu tidak boleh menginjakan kaki di desa Tauhua. Kepala desa, mohon berbelas kasihan. Jika kamu mengusir saya dari desa, saya harus pergi kemana? Cui-cui, saya akan diusir dari desa Tauhua. Bukankah kamu menyukaiku? Cepat minta kepala desa untuk berbelas kasihan. Jangan biarkan dia mengusirku. Zhang Ansheng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan saya bilang saya menyukaimu? Kamu pura-pura tidak tahu apa-apa. Dulu saat kita bersama, sudah sepakat untuk menipu harta keluarga Zhang Jing, mengapa kamu masih tidak mau mengakuinya? Kenapa kamu masih tidak mengakuinya? Bagus sekali kamu, He Cui-cui. Saya ingat kamu dan Zhang Jing punya ikatan pernikahan kan? Beraninya kamu diam-diam dari Zhang Jing, bermesraan dengan Zhang Ansheng? Saya sudah bilang, Cucu sebagai tunangan Zhang Jing, kenapa dulu setiap hari selalu lari ke rumah Zhang Ansheng? Ternyata begitu. Sungguh pasangan yang tidak pantas. Zhang Jing tertimpa orang-orang seperti kalian, sungguh nasib buruk yang luar biasa. Kepala desa, tadi Zhang Ansheng hanya mengoceh sembarangan, kamu jangan sampai percaya. Hi Cui-cui, kamu tidak bisa hanya baik padaku saat aku baik-baik saja. Aku hampir diusir dari desa. Cepat bantu aku memohon. Zhang Ansheng, jangan bicara sembarangan. Hubunganku dengan Zhang Jing sangat baik, jangan mengadu domba hubungan kami. Hi Cui-cui, jangan pura-pura lagi. Dulu kamu dari paman kecil, sudah menipu semua makanan di rumah kami. Kalau bukan karena kamu, di tahun paceklik ini, apakah keluarga kami bisa makan cuma sekali setiap 3 hari? Itu makanan seluruh keluargamu ya. Aku juga tidak tahu. Zhang Jing, cepat bantu aku menjelaskan. Menjelaskan apa? Dulu aku bodoh. Ada sedikit makanan di rumah langsung kuberikan padamu. Tapi kamu diam-diam bermesraan dengan Zhang Ansheng? Benar-benar menganggapku orang bodoh ya? Zhang Jing, ada banyak orang di sekitar sini. Jangan bicara sembarangan. Sudah. Banyak orang melihat, masih tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Hei Cui-cui, kamu sebagai tunangan Zhang Jing tidak tahu malu. Kamu dan Zhang Ansheng terlibat dalam perbuatan tercela. Desa Tauhua tidak bisa menerimamu. Kamu dan Zhang Ansheng pergilah bersama. Kamu pergi saja bersama Zhang Ansheng. Betul kata kepala desa. Pasangan pezina ini tinggal di desa Tauhua, hanya akan membawa bencana. Pergi dari desa Tauhua. Pergi dari desa Tauhua. Pergi dari desa Tauhua. Pergi dari desa Tauhua. Kepala desa, saya memang bersalah, tapi tidak sampai harus dihukum mati, kepala desa. Betul, kepala desa. Semua aset saya ada di desa Tauhua. Jika kamu mengusir saya, bukankah itu akan memutus mata pencarian saya? Jika kamu tidak bilang, saya akan lupa. Mulai sekarang, semua aset kalian berdua akan menjadi milik Zhang Jing sebagai hukuman atas perbuatan kalian yang menyakiti Zhang Jing. Jangan. Kepala desa. Kepala desa, kamu melakukan ini seperti memutus mata pencarian kami. Kepala desa, dulu ketika kalian melakukan perbuatan buruk, seharusnya kalian sudah memikirkan hari ini. Benar, ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Bawa mereka pergi, buang dari desa Tauhua. Kepala desa, tanpa izin. Dilarang menginjakkan kaki di desa ini sedikit pun. Kepala desa. Kepala desa. Kepala desa, saya tidak akan berani lagi di masa depan. Zhang Jing, bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas dengan penanganan saya ini? Terima kasih banyak atas bantuan kepala desa. Zhang Jing sangat berterima kasih. Ini sudah menjadi tugas saya, dulu, jika bukan karena kemurahan hatimu, mengajak penduduk desa menanam kacang.
Entah sudah berapa banyak orang yang meninggal. Jika harus berterima kasih, seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Kepala desa, apakah kalian sudah makan? Mari kita masuk ke dalam untuk makan. Kami juga ingin berterima kasih padamu karena sudah membalas dendam untuk kami. Ayo. Betul, Kepala Desa. Sudah waktunya makan. Zhang Jing. Zhang Jing, apa kamu di rumah? Zhang Jing. Hicui Cui. Hicui-cui, bukankah kamu dan Zhang Ansheng sudah diusir dari desa? Kenapa kamu datang lagi ke rumahku? Jangan-jangan datang lagi untuk meminta makanan pada paman kami ya? Biar ku peringatkan, kami tidak punya makanan berlebih untukmu. Hikui Cui, bukankah kamu dan Zhang Ansheng ada hubungan yang tidak jelas? Sekarang kenapa kamu mencari Zhang Jing? Zhang Jing, kakak-kakak ipar. Sebelumnya, Zhang Ansheng yang memaksaku untuk menerima makanannya. Kebetulan saat itu aku kehabisan makanan, aku tidak bisa menolak jadi aku menerimanya. Zhang Jing, sebelumnya aku yang salah. Mari kita kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu? Iya, dulu kita punya ikatan pernikahan. Dulu aku belum mengerti. Kalian, maafkan saja kesalahanku kali ini. Zhang Jing, masalah yang kamu cari sendiri. Selesaikan sendiri sampai tuntas. Kakak ipar jangan khawatir. Zhang Jing, aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Hicui Cui ini pikirnya sungguh indah sekali. Pemilik tubuh aslinya memang suka tergila-gila padamu, tapi aku tidak. Mau makan di rumahku? Baiklah, kebetulan siang ini ada sisa akar sayur liar di rumahku, belum sempat dibuang. Untukmu saja, ya. Zhang Jing, aku datang sendiri ke rumahmu mencarimu, tapi kamu memberiku makan akar sayur liar? Kamu hanya memberiku akar sayuran liar untuk dimakan? Bukankah kamu bilang kamu bersedia kembali ke masa lalu? Dulu keluarga kami hanya makan akar sayuran liar. Kenapa sekarang kamu tidak mau lagi? Bukan itu maksudku. Maksudku, karena aku sudah bersedia menikah denganmu. Maka setelah aku menikah ke keluargamu, kamu tidak mungkin memberiku akar sayuran liar setiap hari, kan? Aku hampir lupa jika kamu tidak mengatakannya. Begini saja, kamar kosong di rumah kita tidak banyak. Setelah kamu menikah kemari, aku akan merapikan gubuk jerami. Kita akan tinggal di sana pada malam hari, biarkan para kakak ipar menempati kamar. Hah? Masih harus tinggal di gubuk jerami? Kenapa kamu tidak mau? Jangan-jangan kamu mau tidur sekamar dengan kami para kakak ipar? Kenapa tidak bisa? Rumah ini milik Zhang Jing. Kalian hanya para kakak iparnya. Kalau ada yang harus tidur di sana, ya kalian. Kenapa harus aku yang tidur di sana? Hikui Cui, aku rasa kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Dulu aku memberikan semua makanan di rumah kepadamu. Saat aku hampir mati kelaparan, para kakak iparlah yang memberiku sisa makanan terakhir di rumah. Sementara kamu sebagai tunanganku, demi sepotong makanan, berselingkuh dengan Zhang Ansheng, sekarang masih ingin tinggal di rumahku, dan membuat para kakak ipar tinggal di gubuk jerami. Kamu hanya bermimpi. Zhang Jing, kamu berani bicara padaku seperti itu? Kamu tidak takut aku marah? Kamu mau marah? Silakan saja. Apa hubungannya denganku? Oh ya, bukankah kepala desa sudah bilang, tanpa izin, kamu dilarang masuk desa? Dengar tidak? Cepat pergi dari rumah kami. Kalau tidak, kami akan memanggil kepala desa. Kalian keterlaluan sekali. Hicui Cui, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Tinggalkan rumahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Kalian tunggu saja pembalasanku. Dasar sampah. Masih mau makan dan tinggal di rumahku? Mimpi saja. Adik ipar, apakah kamu benar-benar sudah melupakan Hecui Cui? Benar sekali. Hanya para kakak iparlah yang benar-benar baik kepadaku. Mulai sekarang, aku hanya akan berbuat baik kepada kalian. Lumayan kamu tahu diri. Xiao Jing, apakah Xiao Jing ada di rumah? Ada masalah besar. Pak Kepala Desa, ada masalah apa? Jangan terburu-buru dulu, katakan pelan-pelan. Bagaimana aku tidak terburu-buru? Bulan lalu 2 sungai baru saja mengering. Sekarang, sumur-sumur di desa bahkan tidak mengeluarkan air. Tidak mengeluarkan air? Benar sekali. Katakanlah jika panennya tidak bagus, kita masih bisa makan kulit pohon atau daun busuk untuk mengisi perut. Sekarang tidak ada air, bagaimana kita bisa hidup? Mata air spiritual di ruang sistem memang ada airnya, tapi itu hanya bisa mengatasi masalah yang mendesak. Kita harus mencari cara lain. Gawat, Pak Kepala Desa, sumur terakhir di desa juga tidak mengeluarkan air. Benar? Benar? Apa? Bagaimana ini? Tidak ada air. Zhang Jing, kamu banyak akal. Coba lihat apakah ada cara yang bagus. Pak Lurah, Zhang Jing itu bukan dewa. Tidak mungkin bisa menciptakan air begitu saja. Apa gunanya Anda mencarinya? Betul. Tahun ini kekurangan pangan dan air. Ini seperti takdir yang tidak membiarkan kita hidup. Paman, apakah Anda punya ide bagus untuk membantu semua orang menemukan sumber air? Biar saya pikirkan dulu. Sistem, apakah ada di toko detektor untuk mencari sumber air? Ding dong, alat pendeteksi sumber air, harga penukaran
5.000 koin. 5.000 koin? Saya sudah menabung selama ini. Di toko sistem saja baru ada kurang dari 1.000 koin. Jaraknya terlalu jauh dari 5.000 koin. 5.000 koin apa? Apa Anda sudah menemukan solusinya? Sepertinya ada caranya. Bagus kalau begitu. Cepat bawa kami mencari sumber air. Pak Lurah, Anda jangan terburu-buru dulu. Memang ada caranya. Tetapi kita perlu mengumpulkan perbekalan agar bisa menukar alat pendeteksi sumber air. Berapa yang dibutuhkan? Setidaknya bernilai 4.000 koin. 4.000 koin? Apa? Zhang Jing, Anda bilang warga harus mengumpulkan 4.000 koin untuk Anda, baru Anda bisa menemukan air? Bukan saya yang meminta 4.000 koin, tetapi alat pendeteksi sumber air itu membutuhkan 4.000 koin. 4.000 koin? Kami ini petani, panen setahun saja tidak lebih dari 200 koin tembaga. Tiba-tiba harus banyak uang begini. Siapa yang mau memberikannya? Zhang Jing, jangan-jangan Anda melihat desa kekurangan air jadi ingin menipu uang warga lalu kabur? Dan aku yang meminta 4.000 koin, tetapi alat pendeteksi sumber air itu membutuhkan 4.000 koin. 4.000 koin? Kami para petani ini, penghasilan setahun hanya sekitar 200 koin tembaga, tiba-tiba diminta uang sebanyak ini, siapa yang rela memberikannya? Zhang Jing, jangan-jangan kamu melihat desa sedang kekeringan, jadi kamu ingin menipu uang penduduk lalu kabur? Oh, begitu. Zhang Jing, aku kira tidak ada apa-apa. Zhang Jing bilang ingin mencari air, harus mengumpulkan uang dulu. Ternyata dia ingin menipu uang penduduk lalu kabur. Zhang Jing, apa yang dikatakan penduduk tidak mungkin benar kan? Kepala desa, apakah ini bisa bohong? Desa kekeringan, semua orang tidak berdaya. Zhang Jing bukan dewa, bagaimana mungkin dengan uang saja dia bisa membawa kita menemukan air? Dia hanya menipu kita semua. Aku sungguh tidak menipu kalian, saudara-saudara. Ini adalah alat pendeteksi sumber air, membutuhkan persediaan senilai 5.000 koin. Aku sudah membayar di muka 1.000 koin. Sisanya hanya bisa mengandalkan kalian semua. Paman, apa yang kamu katakan itu benar? Benar? 100% benar? Kakak ipar percaya padamu, kami akan membantumu meyakinkan semua orang. Jangan khawatir semuanya, karena Paman berani menjamin kita, itu berarti dia pasti punya cara yang baik. Kami bersedia menjadi saksi untuknya. Betul. Kami semua bersedia percaya kepada Paman. Kalian dan Zhang Jing itu satu keluarga, menipu uang lalu kabur bersama, tentu saja kalian bersedia mempercayainya. Benar sekali. Sudah, dulu kalau bukan karena Xiao Jing mengajak kita menanam kacang tanah, kalian pasti banyak yang mati. Melihat tingkah laku Xiao Jing sebelumnya, aku yakin dia tidak akan menipu kita. Xiao Jing, sekarang desa sedang kekeringan. Kamu adalah satu-satunya harapan desa. Aku sendiri akan mengeluarkan persediaan senilai 1.000 koin. Cepat ajak semua orang mencari sumber air. Seandainya dulu Xiao Jing tidak mengajak kita menanam kacang, entah berapa banyak dari kalian yang sudah meninggal. Melihat perilaku Xiao Jing sebelumnya, saya yakin dia tidak akan menipu kita semua. Xiao Jing, sekarang desa kita kekurangan air. Kamu adalah satu-satunya harapan desa ini. Saya pribadi akan menyumbang persediaan senilai 1.000 koin tembaga. Cepat ajak semua orang untuk mencari sumber air. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Saudara-saudaraku, selama ini, Xiao Jing telah banyak membantu kita. Kalian semua telah melihatnya. Dia bilang, dia bisa membawa kita menemukan air. Saya percaya dia pasti bisa melakukannya. Saya sudah menyumbangkan persediaan senilai 1.000. Sisanya, terserah kalian. Zhang Jing, apakah kamu benar-benar bisa menjamin membantu kami menemukan air? Selama kalian semua mengumpulkan persediaan senilai 5.000 koin tembaga, saya pasti bisa membantu kalian menemukan air. Baik, karena kepala desa sudah menyumbang. Kalau begitu, saya juga akan menyumbang. Saya juga menyumbang. Lagi pula, sekarang, tidak ada pilihan lain. Paling buruk, kita semua mati kehausan bersama. Saya menyumbang. Saya juga menyumbang. Saya juga menyumbang. Karena kalian semua bersedia mengumpulkan persediaan, saya menjamin kepada kalian, saya pasti akan membantu kalian menemukan sumber air. Paman ini, apakah ini tempat yang kamu sebutkan? Tempat kita bisa menemukan air? Benar? Menurut alat pendeteksi air, ada air bawah tanah di sini. Mari kita mulai menggali sumur. Di sini. Zhang Jing, kamu tidak bercanda kan? Daerah ini gersang, bahkan rumput pun tidak mau tumbuh di sini. Bagaimana mungkin ada air? Sudah cukup. Jing kecil ini sudah susah payah mengajak kita semua menemukan tempat yang ada airnya. Kalian semua harus percaya padanya. Mari kita gali sumur dulu. Paman, ini adalah tempat yang kamu bilang bisa menemukan air? Betul sekali. Berdasarkan detektor sumber air, di sini ada air tanah. Mulailah menggali sumur di sini. Zhang Jing, kamu tidak bercanda kan? Daerah ini gersang. Bahkan rumput pun tidak mau tumbuh di sini. Bagaimana mungkin ada air? Sudah. Anak muda, Zhang Jing, susah payah mengajak semua orang menemukan tempat berair. Kalian semua harus percaya padanya. Mari kita mulai menggali sumur. Kami sudah menggali sepanjang pagi, tanahnya masih kering kerontang, tidak ada sedikit pun uap air. Apakah benar ada air di sini? Cih, puluhan orang menggali sumur di sini, sudah menggali sepanjang pagi juga. Bagaimanapun juga, seharusnya sudah menemukan air. Zhang Jing, jangan-jangan kamu menipu kami semua? Detektor tidak akan bohong, asal sumur ini digali dengan baik, nanti desa kita tidak akan kekurangan air minum lagi.
Zhang Jing, mereka bertanya kepadamu. Bicara dong, kamu tidak mungkin asal mencari tempat, lalu bilang ada air kepada kami semua kan? Saudara-saudaraku, percayalah padaku, kalian menggali belum cukup dalam. Menurut perkiraanku, hanya perlu menggali 1 hari lagi, kita akan menemukan air. Masih harus menggali 1 hari lagi? Zhang Jing, ada puluhan orang di sini, 1 hari bisa menggali habis 1 gunung. Katamu menggali sumur, masih perlu 1 hari lagi. Kamu bercanda. Kamu sengaja mengganggu kami semua, kan? Mengatakan kalau kami harus menggali sehari lagi, baru air akan keluar. Menurutku, kamu hanya ingin mengambil kesempatan di tengah malam, saat semua orang tidur, lalu membawa beberapa ipar perempuan dan perbekalan warga untuk melarikan diri, kan? Betul sekali. Kalau mau kerja, kerja saja sendiri, aku tidak mau lagi. Aku juga tidak mau lagi. Mengapa apapun yang dikatakan Zhang Jing harus diikuti? Kembalikan semua perbekalan yang sudah aku sumbangkan. Zhang Jing, semua orang sedang bertanya padamu. Berbicaralah. Jangan-jangan kamu asal-asalan saja mencari suatu tempat, lalu bilang pada semua orang ada air ya. Warga sekalian, percayalah padaku, kalian hanya menggali belum cukup dalam. Menurut prediksiku, hanya perlu menggali 1 hari lagi, maka kita akan menemukan air. Masih harus menggali 1 hari lagi? Zhang Jing, di sini ada puluhan orang. Sehari saja bisa menggali kosong 1 gunung. Kamu bilang menggali sumur, masih perlu menggali 1 hari lagi. Bercanda, ya. Kamu sengaja membuat kami semua lelah dan bermain-main, kan? Bilang apa lagi? Menggali 1 hari lagi, baru bisa mendapatkan air. Menurutku, kamu hanya ingin memanfaatkan tengah malam, saat semua orang tidur, membawa beberapa kakak ipar, dan logistik warga untuk kabur, ya? Betul sekali. Jika kalian mau bekerja, bekerjalah. Aku tidak mau lagi. Aku juga tidak mau lagi. Memangnya kenapa? Apapun yang dikatakan Zhang Jing harus diikuti begitu saja, hah? Tidak mau ikut bekerja juga boleh, tetapi setelah semua orang berhasil mendapatkan air, kalian jangan bermimpi bisa minum setetes pun. Kepala desa, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia memang hanya seorang pengangguran malas yang suka menumpang hidup, tidak tahu membaca beberapa huruf. Kalau bukan karena diurus oleh beberapa kakak iparnya, sudah dari dulu tidak tahu mati di mana. Bagaimana mungkin dia bisa membawa kita menemukan sumber air? Benar, kepala desa, mumpung sekarang, minta kembali dari Zhang Jing. Logistik yang sudah didonasikan padanya, masih belum terlambat. Kalau tidak, begitu malam tiba, dia akan membawa lari. Kita hanya bisa menangis tanpa tempat. Cukup. Awalnya kalianlah yang menangis dan merengek ingin mencari sumber air. Sekarang akhirnya, setelah aku membawa kalian menemukan sumber air, kalian mengeluhkan ini, mengeluhkan itu. Sebenarnya kalian mau apa? Pak Kepala Desa, jangan marah. Serahkan padaku. Saudara-saudaraku sekalian, jika kalian merasa khawatir dan berpikir aku akan melarikan diri pada malam hari, maka malam ini, aku akan tetap tinggal di sini, tidak pergi kemanapun. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa berada di sini, mengawasiku kapan saja. Ya, kami akan menemaninya. Kami berempat akan menemani adik ipar bersama. Jika kalian merasa khawatir, kalian juga bisa di sini. Zhang Jing ini dan kelima kakak iparnya sudah berjanji kepada kita semua. Sekarang kalian semua, apakah ada keberatan lain? Karena tidak ada keberatan, mari kita segera mulai bekerja dan keluarkan airnya terlebih dahulu. Bagus. 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 Gawat, cepat semuanya kemari. Ada masalah besar. Ada apa? Apa yang terjadi? Xiao Jing ini bersama kelima kakak iparnya sudah berjanji kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, apakah ada masukan lain? Karena sudah tidak ada masukan, mari kita cepat-cepat bekerja. Kita gali airnya dulu. Bagus. 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 Gawat, semuanya cepat kemari dan lihat, ada masalah besar. Ada apa? Masalah apa yang terjadi? Pak Lurah, lihat, kita sedang menggali sumur, lalu menggali batu sebesar ini. Sekarang kita tidak bisa menggali lagi. Xiao Jing, apakah kamu punya ide? Orang modern jika bertemu dengan batu sebesar ini, akan langsung menggunakan mesin untuk menembusnya. Tapi di era ini sama sekali tidak ada mesin, mengandalkan manusia sama sekali tidak mungkin untuk memindahkan batu ini. Sumur sudah digali sedalam ini, tidak realistis juga jika harus mengganti lokasi sementara. Sudah saya katakan, Zhang Jing itu tidak tahu banyak hal, sama sekali tidak tahu apa-apa, hanya asal menggali saja. Sekarang, lihatlah. Batu sebesar ini, sekalipun para dewa turun, tidak akan ada yang bisa melakukan apa-apa. Bagaimana kita bisa melanjutkan menggali sumur? Menggali apa lagi? Saya tidak mau menggali lagi. Siapa yang mau kerja, silakan kerja. Lagi pula bukan, hanya desa kita yang kekurangan air. Biarkan saja kita semua mati kelaparan. Zhang Jing, kembalikan semua pasokan milik kita. Saya tidak akan menggali sumur ini lagi. Bagaimana bisa menggali ini? Kami juga tidak mau bekerja lagi. Cukup. Kalian semua kurangi bicara. Semuanya sudah seharian sibuk di sini. Tinggal sedikit lagi. Jika menemui sedikit kesulitan, kita cari cara untuk menyelesaikannya. Pak Kepala Desa, Anda bicara enteng. Tapi batu sebesar ini, dengan alat yang kita punya, sedikit sekali, sama sekali tidak bisa digali. Bagaimana cara menyelesaikannya? Paman,
lihat apakah kamu punya cara lain untuk memecahkan batu ini. Mesin bor? Di toko sistem ada barang bagus seperti ini. Saudara-saudari sekalian, saya punya cara. Pak Lurah, Anda bicara enteng sekali. Tapi batu sebesar ini, dengan alat seadanya yang kita punya, sama sekali tidak bisa digali. Bagaimana menyelesaikannya? Paman kecil, lihat apakah kamu punya cara lain untuk memecahkan batu ini. Mesin bor? Di toko sistem ada barang bagus seperti ini. Semuanya, aku punya cara. Cara apa? Teknologi? Teknologi? Paman kecil, maksudmu apa ya? Apa itu yang namanya teknologi? Apa hubungannya dengan memecahkan batu? Jangan-jangan kamu mau menipu lagi. Harap tenang sebentar. Semuanya, nanti kalian akan tahu. Satu mesin bor membutuhkan 1000 wen. Di ruang sistem, nilai sisa persediaan, kira-kira juga 1000 wen. Sistem, tukarkan mesin bor. Selamat, penukaran mesin bor berhasil. Paman kecil, dari mana kamu mendapatkan benda-benda ini? Paman kecil tadi di depannya. Tidak ada apa-apa. Benda ini bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Paman kecil, sebenarnya ada apa ini? Apa mata kami salah lihat? Nanti akan kujelaskan pada kalian. Sekarang, lihat aku. Zhang Jing, benda aneh apa yang kamu bawa ini? Jangan-jangan kamu mau memakai ini untuk memecahkan batu? Tepat sekali. Benda ini kelihatannya tidak lebih besar dari skop di tanganku. Bagaimana mungkin bisa memecahkan batu? Itu karena kamu tidak tahu kedahsyatan teknologi. Perhatikan baik-baik. Pecah. Batunya pecah. Benda ini terlihat lebih kecil dari skop di tangan saya. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan batu? Itu karena kamu tidak tahu kekuatan teknologi. Perhatikan baik-baik. Hancur. Batunya hancur. Hancur. Batunya hancur. Benar-benar hancur. Hancur. Benar-benar hancur. Batu sebesar ini luar biasa sekali. Bagaimana mungkin? Fakta sudah jelas di depan mata, apalagi yang perlu dipertanyakan. Xiao Jing, ini batu sebesar ini langsung hancur, ini sungguh mukjizat. Paman, kamu benar-benar hebat. Urusan penting harus didahulukan. Ayo semuanya, cepat bersihkan batu-batu ini, lanjutkan menggali sumur. Saya punya firasat, air akan segera keluar. Bagus, bagus, bagus. Airnya keluar. Airnya keluar. Airnya benar-benar keluar. Mereka tidak membohongi kita. Paman, kita berhasil. Xiao Jing, ini semua berkat kamu. Semua orang bisa minum air. Kamu adalah pahlawan desa kita. Usaha semua orang akhirnya tidak sia-sia. Sekarang, siapa lagi yang melakukan? Xiao Jing bisa memimpin kita menemukan air. Tidak ada. Ini Zhang Jing. Saya seharusnya tidak meragukanmu. Saya salah. Baiklah, sekarang ini musim paceklik. Semua orang mengalami kesulitan. Kalian takut bahwa semua usaha ini akan sia-sia. Saya sangat memahami. Para tetangga, air akan segera keluar. Mari kita bersemangat. Kita selesaikan sumur ini dengan baik agar kita semua bisa melewati masa sulit ini bersama. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Sekarang, siapa lagi yang meragukan apakah Xiao Jing bisa memimpin kita menemukan air? Tidak ada. Ini, Zhang Jing, saya tidak seharusnya meragukan. Saya salah. Sudahlah, sekarang adalah tahun bencana kelaparan, semua orang mengalami masa sulit. Saya sangat bisa memahami ketakutan kalian akan usaha yang sia-sia. Saya sangat bisa memahami. Saudara-saudaraku sekalian, air akan segera keluar. Mari kita bersemangat, selesaikan sumur ini, kita akan melewati masa sulit ini bersama-sama. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Paman, ini apa ya? Ini resep bumbu yang saya tulis tadi malam. Tolong kalian pergi ke kota dan tanyakan harganya untuk saya. Saya berencana mendirikan pabrik di desa ini dalam 2 hari ke depan. Bumbu? Paman, kau baru saja membantu warga desa menggali sumur. Kenapa sekarang sudah mulai meneliti bumbu lagi? Untuk mencari uang, jika tidak mencari uang, bagaimana saya bisa menghidupi para kakak ipar sekalian? Dan saya punya firasat, bumbu yang diracik sesuai resep yang saya tulis, pasti akan disukai semua orang. Resep bumbu premium yang ditukarkan dari sistem, mana mungkin tidak disukai orang? Baiklah, Paman. Kami beberapa waktu ini akan pergi ke kota untuk menanyakannya. Kalau begitu, terima kasih atas kerja keras para kakak ipar sekalian. Zhang Jing datang, cepat lihat, pahlawan besar desa kita. Zhang Jing, berkat dirimu, kami menemukan sumber air, dan memimpin semua orang menggali sumur. Para penduduk desa baru bisa makan kenyang dan melewati tahun bencana kelaparan ini dengan aman. Masih ada sisa makanan untuk membantu desa-desa tetangga lainnya. Yang penting semua aman sentosa. Oh ya, Zhang Jing, tiba-tiba kamu datang. Ada sesuatu yang penting kah? Memang ada yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Saya mendirikan pabrik rempah-rempah, sekarang kekurangan karyawan.
Bukankah saya datang untuk merekrut orang? Pabrik rempah-rempah mengerjakan apa? Ada berbagai macam pekerjaan, menggiling dan mengepak bahan, memilih dan mengirim bahan, 30 koin sehari. 30 koin sehari? Saya daftar. Saya juga ikut. Saya juga daftar. 30 koin sehari, saya mendaftar. Saya juga ikut. Saya juga mendaftar. Bagus. Warga sekalian, saya umumkan bahwa mulai sekarang, Bumbu Zhang resmi dibuka. Kalian semua akan mulai bekerja di sini. Sialan Zhang Jing. Hidupnya begitu makmur. Pabrik bumbu pun sudah buka. Sebaliknya, saya hidup susah sekali. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan menjadi seperti ini. Zhang Ansheng, kamu adalah sepupu Zhang Jing. Bagaimana kalau kamu mencoba meminta Zhang Jing agar dia memberi kita pekerjaan di pabrik? Saya dengar, pabrik bumbu ini bisa menghasilkan 30 koin upah sehari. Kamu masih tunangannya? Kenapa kamu tidak pergi? Zhang Ansheng, He Sui Cui, kalian datang ke pabrik bumbu Zhang Jing. Mau apa? Jangan-jangan kalian melihat Zhang Jing hidupnya makmur, lalu merencanakan hal buruk lagi, ya? Tidak. Tidak. Cih, kalian juga tidak akan berani. Kenapa kalian masih diam saja? Apa kalian lupa apa yang kepala desa katakan kepada kalian? Tanpa izin dilarang masuk desa. Cepat pergi. Adik ipar, kamu melihat apa? Bukan apa-apa, kakak ipar. Sekarang pabrik bumbu sudah didirikan. Saya berencana, kamu akan menjadi manajernya. Kamu, mengapa kamu tiba-tiba memberikan pabrik rempah kepadaku? Kalau kamu memberikannya padaku, apa yang akan kamu lakukan? Paman cilik, jika kamu ingin seperti dulu, tapi pada malam hari, jangan pernah naik ke ranjang kami. Kakak ipar, kalian terlalu banyak berpikir. Aku berpikir, desa sekarang sudah tenang. Aku ingin pergi, membentuk tim dagang berlayar ke luar negeri untuk mencari kekayaan. Jika terus tinggal di desa, tidak mungkin menghasilkan uang banyak. Entah kapan, baru bisa membawa para kakak ipar hidup makmur sejahtera. Harus segera pergi mencoba peruntungan. Paman cilik, kamu akan meninggalkan desa? Mengapa harus pergi ke luar negeri? Tanpa keluar pun bisa menghasilkan uang? Benar. Kita sekarang tidak kekurangan makanan. Paling tidak kita bisa membuka toko bakpao, menjual bakpao juga bisa menghidupi keluarga. Benar. Aku menghitung uang juga bisa menghemat biaya tenaga kerja. Aku sudah berjanji kepada kalian sebelumnya, pasti akan membuat kalian hidup nyaman. Karena aku sudah berjanji kepada kalian, aku pasti akan melaksanakannya. Jadi alasan kamu pergi jauh? Demi kami? Ya, ini demi keluarga kita. Sekarang di desa terlalu sedikit peluang, sedangkan pergi ke luar negeri terlalu melelahkan. Jadi aku berharap para kakak ipar bisa menjaga rumah dengan baik, menunggu aku kembali. Baiklah, pergilah. Kami berjanji padamu, akan menjaga rumah dengan baik, menunggu kamu kembali. Paman kecil, jangan-jangan paman tidak senang dengan kami dan ingin pergi sendiri? Para kakak ipar terlalu banyak berpikir. Saya sudah berjanji kepada kalian sebelumnya, bahwa saya pasti akan membuat kalian hidup senang. Karena saya sudah berjanji kepada kalian, saya pasti akan menepatinya. Jadi alasan paman pergi jauh adalah demi kami? Ya, demi keluarga kita. Sekarang kesempatan di desa terlalu sedikit, dan bepergian ke luar negeri terlalu melelahkan. Jadi saya berharap para kakak ipar bisa menjaga rumah dengan baik, dan menunggu saya kembali. Baik, pergilah. Kami berjanji pasti akan menjaga rumah dengan baik, menunggu paman kembali. Kalau begitu para kakak ipar, saya pergi dulu ya. Pergilah. Di jalan harus sangat berhati-hati. Kami akan menunggu paman di rumah. Paman harus segera kembali ya. Jangan khawatir para kakak ipar, setelah saya pergi, saya akan mengirimkan surat kepada kalian. Jika menemukan barang-barang baru yang menarik di jalan, akan saya kirimkan semua kepada kalian. Dadah. Saya sudah membawa kembali barang-barang yang paman kecil titipkan. Paman kecil bilang, ini adalah hadiah yang dibawakan dari barat untuk kita. Apa gunanya hanya mengirim uang dan hadiah setiap kali? Dia juga tidak kembali. Jangan bicara begitu. Kalau bukan karena uang dan hadiah yang paman kecil kirimkan kepada kita, bagaimana kita bisa menjalani hidup sebaik sekarang ini? Apalagi yang tidak kamu syukuri. Tentu saja saya tidak puas. Dia pergi selama 3 tahun. Tidak pernah kembali. Sudahlah, ayo kita lihat dulu apa yang paman kecil tulis di suratnya. Bagaimana kabar para kakak ipar akhir-akhir ini? Beberapa tahun ini usaha saya di luar negeri semakin besar. Uang yang saya kirimkan ke rumah sudah kalian terima semua kan? Pasti kalian sedang memikirkan kapan saya akan kembali. Tapi, menurut perkiraan saya, saat kalian menerima surat ini, saat itulah kita akan bertemu. Bertemu? Apakah Zhang Jing akan kembali? Para kakak ipar, saya sudah kembali.